sedang, statusnya sebagai dosen tetap non-PNS di ITB dan saat ini juga sudah menikah. Saya menikah waktu 2 tahun yang lalu, tahun 2018 dengan, seorang pria, pria idaman, enggak, idaman saya. Jadi, beliau dosen juga, jarak usia agak ya cukup jauh lah, tapi, mmm, apa, ya beliau satu profesi juga dosen walaupun beda 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 bidang ya di manajemen. Nah, saat ini saya juga sudah memiliki seorang anak laki-laki usianya 15 bulan, tuh. Nah, hobi saya menulis dan berenang kalau olahraganya. Dan memang dulu pernah sempet di ITB itu awal masuk udah bikin, apa ya, gara-gara lah boleh dibilang. Jadi saya nulis pengalaman saya, kuliah di ITB dengan, apa ya, dengan membandingkan ketika dulu saya di S1. Dulu saya S1 di Undip, S2 di ITB. Nah, di situ saya ada culture shock lah mungkin ya, antara di Jawa dengan di, kota besar ya, maksudnya, di Bandung gitu ya. Kemudian ya banyaklah perbedaan-perbedaan, karakter gitu ya. Nah, itu di situ tulisannya menjadi viral dan akhirnya ya, qadarullah saya akhirnya bisa jadi bikin buku dari situ. Beberapa kegiatan saya di luar, urusan akademik itu saya tadi sudah disampaikan juga oleh moderator, saya suka dengan dunia jurnalis. Saya dulu pernah kerja di Kompas, freelance selama ya 1,5 tahun gitu ya, kemudian aktif di BEM, jadi saya juga suka sih kalau topik, politik, sosial politik ya, makanya IFA tuh kalau udah kalau jadi tempat muntahan kalau udah cerita politik dia langsung politik lagi gitu misalnya, sering itulah. Kemudian juga dulu sempat di senat, kemudian juga suka klub sains, rohis, teater, pramuka, karate, pokoknya semua saya cenderung sukalah beraktivitas gitu, apa aja. Ini, educational background saya, dulu tahun 2010 saya masuknya di, Undip, tahun 2015 saya masuk S2 di ITB dan sekarang 2020, saya di NTU, National Taiwan University. Jadi bukan Nanyang Technology University ya, bukan di Singapura, tapi, National Taiwan University. Nah ini outline hari ini. Insya Allah ada 3 part penting yang mau saya sampaikan, mau saya sharing-kan hari ini. Yang pertama, gimana sih supaya bisa dapat PhD scholarship? Ini pengalaman saya. Artinya, banyak sekali ya cara, nggak harus sesuai dengan cara saya gitu, tapi ini yang mau saya sharing-kan adalah bagaimana saya bisa dapat PhD scholarship. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa menjadi seorang muslimah, bisa mempertahankanlah kemuslimahan di Taiwan. Dan yang ketiga, gimana sih cerita tentang seorang parents yang juga lagi PhD dalam kondisi pandemik seperti ini. Mmm, nah, moto mungkin ya ini sangat sharing is caring, jadi saya senang sekali dengan, wadah room sharing ini karena memang sharing itu bukan untuk apa ya, bukan untuk menonjolkan kelebihan, bukan untuk menunjukkan si pembicara lebih tahu dari yang lain, tapi saya punya niat di sini, kita sama-sama ya, apa ya, caring gitu. Jadi, saya senang gitu, ketika apa yang saya sharing-kan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, mungkin yang paling pertama kenapa? Ada ini kayaknya, ada bayi-bayi yang ikutan nih Oh kayaknya. iya, ternyata ada Nisaul, ini saya mute dulu ya. Dia menyalahi peraturan soalnya. Ya, Oh iya, maaf maaf. Nah ini, sudah, langsung saya unmute. eee, oke, selamat datang, Nisaul juga teman saya waktu S2. Dari S1 malah ya kalau Nah, mungkin yang pertama nih kita harus buka dulu dengan kenapa, PhD, why PhD. Jadi, kalau teman-teman di sini semua punya niat untuk PhD, atau melanjutkan, sekolah ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya, mungkin harus ditanamkan dalam diri dulu, kenapa sih mau ngambil ini, apa sih motivasinya, apa latar belakangnya, apa tujuannya. Nah itu, harus clear gitu, karena kalau enggak, khawatir tidak karena emang PhD itu tantangannya berat ya, jadi banyak sekali dosen, yang saya kenal atau orang yang saya kenal nggak bisa, akhirnya nggak selesai gitu PhD-nya ya, karena memang tantangannya jauh lebih berat. Jadi makanya memang perlu sekali, motivasi yang kuat gitu, motivasi yang kuat. Nah, kalau buat saya sendiri, kenapa ya saya mau PhD, ini mungkin sharing ya, mmm, saya, selalu berupaya dalam hidup saya, gimana supaya hidup saya itu selalu diridhoi oleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam, aspek apapun gitu. Nah, kemudian saya berpikir, apa sih potensi saya gitu ya,
apa sih kira-kira yang bisa saya tonjolkan gitu, yang ini tuh bisa saya bawa untuk nanti menghadap gitu kepada Allah gitu ya, kalau ya kan pasti kita semua akan meninggal ya, kemudian ya akhirnya akan hilang, akan apa ya, mungkin bahasanya akan tidak ada yang dibawa kan, harta benda, keluarga tuh semua akan ditinggalkan. Nah, kemudian yang kita bawa ya hanya apa yang sudah kita amal-amal yang sudah kita kumpulkan saat hidup. Nah, itu yang membuat saya berpikir apa yang bisa saya lakukan sebaik-baiknya di dunia ini. Nah, saya mungkin cenderung, kepada saya senang belajar gitu, saya senang belajar, senang menuntut ilmu, makanya mungkin kalau tadi lihat aktivitasnya tuh kayak kemana-mana gitu ya, mau jurnalis, mau sosial politik, mau sejarah, pokoknya saya senanglah belajar gitu. Mungkin itu juga yang mendorong saya jadi dosen akhirnya. Nah, saya juga, akhirnya ya artinya kalau Allah mau mengizinkan saya pengen bisa belajar tuh setinggi-tinggi artinya ya kalau bisa sampai profesor, nanti profesor pun saya pengen juga masih terus belajar gitu. Makanya, PhD ini saya niatkan dalam rangka untuk tadi, mencari keridhaan Allah di dalam bidang akademik mungkin ya, karena sifatnya lebih ke pembelajaran tadi. Nah, kemudian yang kedua, karena saya sudah menikah, saya juga tahu bahwa saya tuh punya fungsi peran sebagai, suami sorry suami, sebagai istri dan ibu. Dan juga saya masih punya orang tua, artinya saya juga punya peran sebagai anak. Nah, hal itu harusnya tidak terpisahkan dengan keyakinan saya bahwa saya tadi hamba Allah yang harus, mempertanyakan aktivitas saya ini akan diridhoi Allah atau enggak gitu ya. Saya juga harus harus sadar gitu fungsi peran saya sekarang seperti apa. Makanya untuk ke PhD ini saya nggak bisa lagi, semau gue ya, mungkin kalau dulu kan mungkin mau ikut aktivitas apa aja, ya yang penting terserah gue lah, misalnya masih ada waktu, masih apa gitu ya, kira-kira masih bisa gitu. Nah, kalau sekarang saya punya suami, punya anak yang, tanggung jawab saya juga besar di sana. Makanya jauh sebelum saya ngambil PhD ini, saya juga udah ngobrol sama suami, gimana kira-kira apakah prefer saya jadi ibu rumah tangga atau prefer saya lanjut karir. Nah, alhamdulillah ya suami saya mendukung gitu ya, mendukung cita-cita saya. Meskipun kalau bagi saya tuh jadi ibu rumah tangga juga nggak masalah gitu. Artinya saya cukup bahagia juga dengan, apa, dengan posisi saya, peran saya sebagai istri dan ibu gitu ya. Karena kan belajar tuh sebenarnya nggak harus di bangku kuliah ya, menjadi ibu rumah tangga kalau bisa, eee, mencari hikmah tuh pasti banyak yang bisa dipelajari gitu. Nah, tapi memang kata suami saya, "Sayang potensi kamu," gitu ya, "kamu tuh ibaratnya udah dikasih kelebihan, sudah sejauh ini insya Allah bisa lebih," gitu. Nah, makanya, eee apa ya, alhamdulillah saya bersyukur karena itu, penting kalau bagi saya, ridho suami itu penting. Jadi jangan sampai kalau buat saya ya, jangan sampai S3 itu, belum selesai masalah internal keluarganya. Artinya suami nggak ridho, ya anak terlantar. Nah itu, sayang gitu kalau buat saya sih, kalau sampai seperti itu. Nah, itu juga saya juga minta restu ke orang tua saya gitu ya, gimana. Nah, mereka alhamdulillah support gitu kan, suka kadang ngingetin gitu. Saya ini aku, khawatir jadi apa ya, berebes milih, khawatir jadi terbawa emosi nih. Ya cuma ibu saya itu saya ingat dulu tuh waktu saya SD atau SD lah kayaknya. Ibu saya tuh ditawarin S3 saya ingat, ke India kalau nggak dulu ya. Nah, terus ibu saya nggak ambil karena dulu mempertimbangkan, keluarga gitu, karena nggak tega ninggalin anak-anaknya. Terus tapi ya ibu saya itu kan galak ya luar biasa, tapi baik gitu ya, bilang gini, "Ya udah nggak apa-apa mama nggak S3 yang penting nanti anak-anaknya bisa lebih dari mama," gitu. Nah itu selalu saya ingat gitu ya, jadi kayak gimana pengorbanan seorang ibu gitu ya, kemudian berharap, anaknya bisa lebih dari dia gitu. Spiritnya itu tuh bagi saya selalu hidup gitu. Makanya waktu saya pamit izin gitu ya, ibu saya sangat support gitu. Sangat support-lah, dari segi mungkin material ya, mungkin menyiapkan dana yang saya misalnya belum ada gitu ya, nalangin dulu gitu dan lain-lain. Nah yang terakhir itu, mungkin motivasi saya juga adalah, sebenarnya secara garis besarnya ya apa ya mungkin, eee, masyarakat Indonesia yang mungkin bisa dibilang gitu, tapi mungkin diwakililah oleh ITB ya, karena saya paling banyak berinteraksi dengan ITB kan saat ini sebagai wadah saya beraktualisasi gitu, mengaktualisasikan diri. Eee,
saya ya setiap di sini saya jadi keinget gitu bahwa banyak sekali orang-orang yang di sana, di belakang saya tuh di Indonesia banyak yang berjuang gitu. Dan kalau saya di sini menyia-nyiakan gitu ya, sangat merugi gitu ya. Jadi, kampus saya ini ya tempat saya bernaung ITB ini sangat support lah, bahkan sampai rektornya juga ngucapin gitu kayak, ngasih ngasih pesan gitu bahwa, "Kamu tuh pasti akan menghadapi sesuatu yang berat gitu nanti di sana, tapi saya minta tetap berjuang," gitu kata Bu Rektor yang sekarang menjabat. Itu bagi saya sangat berharga gitu ya. Dan semua yang lainnya saya mungkin nggak bisa sebutin satu-satu, tapi, perjuangan setiap orang di belakang keberhasilan saya, bahkan untuk masuk ke PhD aja ini, bukan belum lulus ini ya, tapi baru masuk aja, tapi bagi saya itu sangat berarti, tuh. Nah mungkin berikutnya saya akan lebih detail lagi kenapa ya pilih Taiwan atau why Taiwan gitu ya. Yang pertama, Taiwan itu sekarang memiliki academic research dan quality yang meningkat. Jadi sangat akseleratif lah, Taiwan bersaing dengan negara-negara lainnya, bahkan Eropa dan, Amerika. Banyak sekali ya banyak, nggak mungkin nggak sekali, tapi banyak juga universitas di Taiwan yang saat ini sudah mendapatkan peringkat 100, dunia. Mungkin di-compare saja kalau di Indonesia itu belum ya, bahkan belum ada yang masuk 100. Kalau nggak salah UGM sebagai yang tahun ini paling tinggi itu di 500-an kalau nggak salah ya 500 besar gitu. Nah artinya, saya milih Taiwan itu, salah satunya ya paling utamanya sebenarnya kualitas pendidikan di sini. Nah kemudian yang kedua, tuition fee-nya masih terjangkau. Di sini jauh lebih murah dibandingkan Eropa dan Amerika. Bahkan kalau saya dengar-dengar dari teman-teman yang kan kebanyakan di sini banyak juga keturunan Cina. Mereka cerita bahwa mereka sebenarnya prefer Cina, tapi di sana lebih lebih mahal gitu. Nah, makanya mereka lebih prefer ke sini. Kemudian yang ketiga di sini ada diverse culture atau, kultur budaya yang beragam. Jadi banyak sekali ras atau komunitas yang ada di Taiwan, baik India, Cina, apalagi ya, Afrika itu banyak, di sini ditemukan meskipun ya mayoritas tentu ras mungkin ya Cina gitu ya. Kemudian nah menariknya adalah Taiwan itu meskipun secara ras mirip dengan Cina, secara ras ya, jadi, physically gitu, mirip Cina, bahasa juga Cina, tapi secara politik, Taiwan itu beda dengan Cina. Jadi kalau Cina pakai pakai sistem negara, apa bahasanya, apa, komunis ya, komunis, kalau di, Taiwan itu demokratik, lebih ke liberal. Makanya kemarin sempet rame ya, kalau misalnya Trump terpilih katanya Cina mau perang lawan Amerika. Nah, Taiwan itu sekutunya Amerika gitu. Jadi ya mirip malah justru lebih mirip Amerika kalau secara, politiknya, sosial politiknya. Nah, yang ketiga, Taiwan juga menyediakan banyak sekali beasiswa. Kalau teman-teman buka, TAF, TAF tuh di sini, Taiwan Fellowship dan Scholarship. Jadi seluruh seluruh badan atau lembaga yang memberikan scholarship itu bergabung di TAF ini. Ini ada sampai 1.250 program, coba bayangin. Gimana nggak menggiurkan ya. Kalau di Indonesia paling apa yang terkenal ya, LPDP, terus, beasiswa unggulan, Dikti ya maksudnya nggak sampai 1.250 gitu. Kalau di sini memang sangat beragam, scholarship-nya. Nah, berikutnya high standard living quality. Jadi, kalau teman-teman baca Taiwan tuh sebagai salah satu negara yang bebas Covid. Nah, yang bebas Covid, yang sudah bisa menangani Covid sampai saat ini. Jadi nggak banyak negara yang bisa terlepas dari, pandemi Covid, tapi Taiwan salah satu yang berhasil sebagai pemenang lah mungkin dalam, pandemik ini. Dan juga salah satu, pokoknya termasuk yang tertinggi di Asia Pasifik dalam segi kesejahteraan dan kesehatan. Nah, terus berikutnya adalah learning Chinese. Saya termasuk yang tertarik dengan budaya Cina ya, mungkin karena ter-trigger oleh hadis Rasulullah juga ya, bahwa belajarlah sampai ke negeri Cina. Nggak nyangka saya bener-bener bener-bener literally negeri Cina gitu. Walaupun ada yang bilang itu nggak literal negeri Cina, tapi artinya belajar sejauh mungkin kamu bisa, sehingga bisa ngelihat bumi Allah ini luas gitu. Tapi ya qadarullah saya, bener-bener literally gitu ya di Cina. Tapi menarik bahwa Eee, menariklah, semua ada ketersambungannya. Dan yang terakhir mungkin ya ini yang tidak bisa tidak bisa dipungkiri lagi bahwa karena memang ada kolaborasi antara ITB dan NTU ini,
Ya mutlak lah ambil ini justru yang pertama ya, karena ITB kerjasama dengan NTU dan saya terpilih gitu, untuk mewakili ITB lah, melanjutkan studi di NTU. Jadi ceritanya ITB ini dan NTU bekerja sama, NTU mencari dosen-dosen muda yang belum S3 untuk melanjutkan S3-nya di NTU. Nah waktu itu saya daftar dan ya alhamdulillah keterima. Nah ini beberapa, data yang teman-teman bisa dapatkan juga di ini, source-nya, www.studyintaiwan.org. Ya kita bisa lihat di sini, higher education institution, kalau misalnya national university atau sekolah negerinya ada 33 universitas ya. Kemudian kalau universitas di bidang teknologi, National Technical University mungkin kayak Poltek ya, Polteknya ada 15. Private university, universitas swastanya 37. Private technical Poltek tapi yang apa, swasta ada 68. Nah, mungkin kalau NTU masuknya di sini, National University. Nah, kemudian research capability-nya Taiwan itu adalah peringkat 5 di, Asia, yang paling banyak menghasilkan paper. Nah, bagi saya ya untuk, S3 pentinglah paper ini gitu ya. Kemudian, juga di sini bisa kita lihat persentase dari dosen atau teacher ya, tapi ini lebih ke dosen sih kayaknya. Itu 73%-nya sudah PhD bayangkan ya. Jadi, dengan total number 65.000. Nah, berarti kita bisa lihat ya besar sekali, apa, concern Taiwan kepada pendidikan. Saya masuk ke teknik, jadi di sini 32,5%, teacher di bidang teknik. Nah, bisa jadi apa, referensi teman-teman nih, misalnya mau ngambil apa, social science, apa mau ngambil art and humanity, atau apa medicine and agriculture gitu ya. Nah, kemudian, Taiwan juga menerima banyak sekali, mahasiswa dari beragam negara ya. Paling banyak itu saya seperti bilang tadi mainland China itu Cina daratan ya. Ya RRC itu yang Tiongkok yang apa, yang ya tahulah ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua diduduki oleh Malaysia, kemudian ada Jepang, Hong Kong, Vietnam, dan baru di sini ada Indonesia ya. Jadi lumayan banyak tapi memang tidak yang paling banyak. Ada juga Europe dan Amerika, Thailand dan India. Ini yang mayoritas, mahasiswa internasional ya. Nah, kemudian kenapa ya saya pilih NTU meskipun tadi ya, sudah tertulis bahwa kerjasama, tapi saya tentu nggak akan sembarangan ya ketika meng-apply gitu. Saya lihat juga bahwa, oh apa ya NTU tuh gitu. Jujur saya baru tahu NTU ketika ada tawaran itu tuh, kemudian saya searching dan ternyata NTU itu, luar biasa sih menurut saya ya, nomor 1 rankingnya di Taiwan dan saat ini 40 dunia. Buat saya ini cukup, artinya cukup tuh, saya patokannya, ketika apa, ya melihat misalnya, oh saya belajar S2 di ITB, kemudian ITB peringkatnya berapa. Nah, saya berharap saya bisa lebih baik dari, eee, kem saya kemarin gitu ya. Kan ada hadis ya, ada hadis juga yang bilang bahwa kalau kita lebih baik dari yang kemarin, itu orang yang beruntung. Kalau kita sama aja ya, itu dengan yang kemarin itu orang yang merugi. Sedangkan kalau kita lebih buruk dari yang kemarin, berarti itu orang yang celaka. Tapi bukan berarti kalau ngambil S3 di ITB celaka ya, bukan gitu poinnya. Tapi, ini dalam rangka upaya saya mempertingkat diri gitu ya, meningkatkan kapasitas diri. Nah, kemudian yang kedua, NTU juga family friendly gitu. Jadi, bukan tipikal yang, tidak suka bukan tipikal yang men-support gitu kalau misalnya si pelajar itu berkeluarga. Dibuktikan dengan, banyaknya di sini daycare dan bukan banyak, artinya NTU-nya sendiri punya daycare dan TK dan bahkan ya sekolah gitu untuk, anak-anak dosen, anak-anak pelajar yang memang membawa keluarga. Nah, saya juga, memastikan ini ke profesornya sebelumnya bahwa saya sudah punya keluarga dan saya berencana membawa gitu. Jadi gimana tanggapan dia, dia sangat support gitu. Beliau sangat support. Nah, ini yang jadi pertimbangan saya karena kalau beliau udah yang, kayak nggak support gitu ya, misalnya kayak, "Aduh kamu fokus aja sekolah," mungkin saya tidak mengambil ya karena mempertimbangkan, keluarga tadi. Dan yang ketiga prinsip saya adalah, si kampus tempat kita belajar itu harus advance di advance di bidang yang kita inginkan gitu. Jadi
Kalau teman-teman mau belajar memperdalam sejarah Islam ya keliru kan kalau ke sini ya. Ya mending ke Maroko gitu ya atau ke Mesir gitu. Jadi pastikan si tempat kita belajar itu sesuai dengan, bidang, yang kita ingin perdalam gitu ya, gitu. Ini kampus saya kalau malam hari ya, bagus ya, saya paling suka justru kampus saya tuh kalau malam gitu. Karena lampunya pokoknya menarik lah. Jadi ada apa namanya, lantainya itu, bukan lantai, apa sih ya, aspalnya itu banyak ininya loh banyak apa, kemerling-kemerling tuh apa ya, banyak kayak jadi kayak nyala-nyala lampu-lampu kecil gitu di aspalnya, saya senang saya lihatnya. Nah, kemudian ini mungkin yang teman-teman perlukan informasinya, eee, kalau kalau secara ini mungkin saya bahas secara umum, tapi mungkin saya agak sedikit ada, perbedaan ya, karena saya sifatnya kerjasama B2B, kerjasama antara ITB dan NTU. Jadi kalau saya, nah sorry, antara LOA dan scholarship itu adalah 2 hal yang berbeda. Teman-teman harus kalau misalnya mau lanjut PhD harus mengurus ini 2 hal yang berbeda. Nggak bisa kita masuk NTU kemudian suruh NTU nyari kita scholarship gitu ya, atau kita dapat scholarship terus suruh dia nyari sekolah, nggak mungkin. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Nah pertama ini dan juga sangat tergantung, terserah bukan terserah ya, bisa teman-teman ngurus scholarship dulu, bisa teman-teman ngurus LOA dulu, atau sebaliknya. Nah, kalau saya kebetulan saya itu ngurus scholarship-nya dulu karena si apa, lebih mungkin cenderung karena udah kerjasama cenderung ke lebih peluang masuknya lebih gede. Jadi kamu ngurus scholarship dulu. Nah, saya daftar scholarship-nya dulu, kemudian si scholarship itu bilang jangan lupa si pihak kerjasama itu bilang jangan lupa daftar juga ke NTU. Nah, saya daftar. Mungkin kalau secara umum teman-teman bisa buka website universitas yang teman-teman inginkan. Nah, di situ teman-teman bisa cari di admission information-nya, informasi pendaftaran ya. Biasanya kampus tuh ada 2 penerimaan, itu di fall semester atau spring semester. Fall semester tuh biasanya masuk Agustus, spring semester tuh yang biasanya masuk Februari. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang dalam waktu dekat mau masuk nih, mungkin kejar yang spring semester, masih buka biasanya. Ada yang buka, ada yang udah tutup baru-baru ini. Nah, common requirement apa sih yang biasanya diminta gitu ya? Yang pasti, ijazah S2 teman-teman ya, kalau mau S3, kalau mau S2 berarti ijazah S1. Ijazah dan transkrip teman-teman, English proficiency, dan kalau di Taiwan biasanya ada juga Chinese proficiency atau, sertifikat berbahasa Cina. Tapi kalau saya nggak butuh. Jadi kalau teknik di sini di NTU nggak butuh, tapi kalau kalian ngambil sosial di sini minta. Di NTU ya, minta Chinese, proficiency. Nah, nilainya juga sangat bergantung tiap kampus. Kemudian berikutnya ada recommendation letter, biasanya diminta 2. Nah, recommendation letter ini bisa dari atasan atau, dosen. Saya karena atasan saya dosen ya, ya jadi dua-duanya saya, ya dosen gitu. Dan kemudian studi plan, rencana rencana, studi ya. Jadi rencananya setelah di sini tuh mau ngapain, mau ngambil apa mungkin gambaran topiknya, kalau setelah lulus mau apa, itu diceritakan di study plan. Dan teman-teman harus sediakan administration fee. Jarang sekali administration fee itu dibayarin ya. Jadi walaupun dapat scholarship, biasanya harus nyiapin, biaya pendaftaran. Nah, biayanya berapa? Ini beragam juga, kira-kira 500 sampai 1,5 juta. Kalau di Taiwan mungkin nggak sampai 1,5 juta, tapi kalau teman-teman daftar ke Eropa, bisa sampai 2 jutaan juga. Ya sekitar itulah. Kalau saya berapa? Saya sekitar $80 berapa tuh? Ya mendekati sejutaan lah ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalau teman-teman PhD, teman-teman harus concern juga dengan profesor. Ini penting. Jadi kalau di S1, S2 mungkin nggak terlalu ikatan dengan profesornya tuh nggak terlalu ini ya. Ya maksudnya masih banyak kuliah. Tapi kalau S3 itu mostly kan research ya, jadi profesornya menentukan gitu. Nah, kalau saya juga nah ini juga menarik sih ya kisah saya dapat profesor ini tuh, saya tuh sebenarnya cari di website, kemudian saya tertarik satu profesor, yang menurut saya bidangnya mirip gitu. Nah saya email berkali-kali tuh nggak balas gitu, bahkan nggak balas ya, terus tapi saya lihat ya cuma profesor itu doang yang kayaknya tuh nyambung gitu ya. Nah ternyata profesor itu lagi menyiapkan masa pensiun sehingga nggak terima, mahasiswa S3 karena S3 kan lebih lama jangka ininya. Ya ternyata, ya udahlah, udah pasrah aja gitu. Ternyata saya dihubungin justru sama profesor yang lain dan dia dia yang cerita bahwa si profesor yang saya tuju itu mau pensiun, makanya dia menawarkan, "Mau nggak gabung ke lab saya?" Gitu.
Dan ternyata nggak beda jauh sih sebenarnya, saya masih bisa kompromi dengan topiknya itu, gitu. Gitu. Nah, itu penting. Jadi mungkin tetapkan teman-teman mau fokus di bidang apa, cari profesornya yang sebidang gitu ya. Ya beda-beda dikit, nggak mungkin sih sebenarnya persis plek mirip dengan yang teman-teman bayangkan mungkin enggak, tapi teman-teman bisa bisa pertimbangkan ini masih nyambung nggak ya dengan expertise saya gitu. Nah, yang berikutnya scholarship. Scholarship ya biasa cari informasi, yang paling penting tuh sebenarnya awal tuh pasti cari informasi sebanyak-banyaknya sehingga teman-teman bisa mempersiapkan. Nah, kalau di Taiwan sendiri, teman-teman bisa buka website. Nah, kalau saya berarti kan dari institusi ya, karena saya tadi ada kerjasama, saya lebih cenderung lebih ke banyak dari institusi. Kalau di Taiwan, teman-teman bisa ke TETO atau embassy. Jadi Taiwan itu karena jadi kasihan juga sih sebenarnya, jadi curhat. Taiwan itu karena punya konflik dengan Cina juga ya kayaknya, secara secara politik tidak diakui sebagai negara, terutama di Indonesia. Bukan terutama, Indonesia sebagai salah satu negara yang tidak mengakui kenegaraan Taiwan, sehingga dia nggak punya, embassy, nggak punya kedutaan. Namanya TETO kalau kedutaannya. Jadi yang ngurusin hubungan kerjasama bilateral di Indonesia dan Taiwan itu TETO, The Taipei Economic and Trade Office. Menarik juga bahwa Taiwan itu nggak masuk ke WHO, bayangin ya, tapi bisa survive dan jadi, ya tadi yang bisa menanggulangi pandemik ya. Justru banyak negara-negara di bawah WHO yang sekarang masih kelabakan. Nah, saya, apresiasi itu gitu ya. Nah, berikutnya juga bisa teman-teman lihat website. Kalau di Taiwan teman-teman bisa lihat di ini, TAFS yang tadi saya ceritain ya, yang gabungan dari semua pemberi beasiswa tuh bergabung di TAFS ini, tafs.mova.gov.taiwan.tw. Nah, itu ya. Nah, terus di Taiwan itu ada 3 part, scholarship yang mungkin kalau teman-teman tertarik. Yang pertama itu belajar bahasa Mandarin. Jadi banyak juga ternyata dan gede juga ternyata belajar bahasa Mandarin di sini tuh, beasiswanya. Yang kedua itu, second degree. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil degree ya, kayak saya masuknya degree S1, S2, atau S3. Dan yang terakhir kalau teman-teman mau research juga bisa di sini. Saya kaget juga sih research di sini tuh sangat banyak mencari orang-orang, di luar ya, akademisi nih Kak, ada bahasanya. Jadi, mmm, apa, banyaklah saya ketemu, saya pikir ini mahasiswa S3, ternyata dia kerja di, badan research di Taiwan. Nah, itu beasiswanya juga gede-gede. Gitu. Nah, kemudian ya common requirement-nya miriplah dengan yang LOA. Nah, ini mungkin sedikit informasi tentang bagaimana mendapat LOA dan scholarship. Nah, ya, mmm, next-nya sorry, apa ya, saya mau memperdalam di sini nggak ya? Lagi mikir, apa ya gitu. Ya, gambarannya beginilah ya, kalau misalnya saya sih karena apa, saya jujur nggak ada wawancara gitu-gitu nggak ada sih, cuma masukin berkas kemudian disampaikan keterima gitu, jadi dapat LOA dan scholarship itu diumuminnya belakangan justru. Waktu itu saya, juga mengajukan beasiswa dari jadi scholarship-nya saya masukkan, kemudian pas ketika mengajukan, LOA, dia nanya, "Mau dicariin beasiswa nggak? Mau mengajukan beasiswa dari NTU-nya nggak?" Gitu. Ya itu saya checklist. Nah, ternyata saya dapat LOA dan juga dapat beasiswa NTU-nya itu, tapi memang jumlahnya nggak seberapa. Jadi waktu itu saya pokoknya prinsipnya kalau nggak keterima yang scholarship itu saya nggak akan berangkat, karena nggak sanggup dengan si, beasiswa NTU-nya ini sebetulnya, yang nggak terlalu lah gitu. Ternyata qadarullah saya dapat juga scholarship-nya, jadi berangkat, begitu. Nah, nanti kita bisa diskusi lebih jauh ya setelah semua pemaparan selesai. Next-nya mungkin apa sih tantangan sebagai seorang muslimah di negeri Taiwan ya, di negeri, yang mayoritas bukan muslim? Buat saya ada 3 part penting dalam, memposisikan diri di mana pun ya, walaupun di dalam negeri juga ya, di dalam negeri ya maupun apalagi terutama di luar negeri, yang di mana muslimnya itu jarang. Yang pertama gimana kita bisa menjaga akidah kita. Nah, menjaga akidah itu penting banget. Kenapa? Karena ini core bagi saya untuk ke yang lain-lainnya. Dan akidah ini sifatnya nggak kelihatan gitu ya, sifatnya kan namanya iman ya, faith atau belief itu kan, nggak kelihatan, tapi itu yang justru akan mendrive, next-nya gitu ya. Gimana kita menjaga apa yang kita yakini selama ini di dalam apa, dari artinya
di negara kita gitu ya, yang which is itu kita bisa dapat banyak informasi gitu ya, bisa dapat banyak ilmu lebih jauh tentang Islam di sana, di Indonesia. Nah, gimana saya bisa menjaga itu di Taiwan gitu ya. Bisa mungkin dalam arti ketika paparannya itu nggak sebanyak di sana kan tentunya. Kalau di sana mungkin kajian bisa, setiap hari ya, terus azan setiap saat, jadi reminding-nya tuh lebih banyak. Nah, tapi gimana kita bisa menjaga itu di sini gitu ya. Ketika yang lain tuh nggak percaya gitu, ketika yang lain tuh, "Apa sih?" Gitu mungkin ya, "Masa sih ya? Ngapain?" Gitu, kayak masih masih sangat awam gitu. Nah, tapi kita yang punya jangan sampai kebawa gitu justru, gimana bisa mempertahankan, syukur-syukur kalau bagus bisa mempengaruhi ke arah yang lebih baik kan. Tapi ya jangan terbawa dengan, mmm, streamline, jangan kebawa arus lah di sini. Tuh, ya keyakinan, karena ya keyakinan beda sekali ya, di sini tuh banyak ya juga yang nggak punya agama. Jadi ya setiap nggak punya agama tuh, setiap ada perayaan ya ikut aja gitu ya. Natal, Natalan, Imlek, Imlekan gitu ya, apalagi, ya Nyepi, Nyepi ada nggak ya? Aku Hindu kurang sih, Buddha banyak di sini. Nah berikutnya, nah setelah akidah yang kedua itu harus gimana kita bisa menjaga syariat, syariat Islam, menjaga hukum-hukum Islam ya, yang selama ini di Indonesia bisa dilakukan, gimana bisa di sini dilakukan juga. Apa contohnya? Misalnya, sholat ya, kemudian, menutup aurat. Nah, itu kan part-part yang sifatnya hukum. Nah, makanya kenapa akidah itu penting, ketika akidahnya sudah rusak ya, ketika akidahnya jadi goyah, ketika akidahnya misalnya, iya ya mungkin sebenarnya nggak perlu juga sih, udah ada kayak gitu misalnya, kayaknya nggak penting juga sih, ngapain sih ngerebutin ini. Nah, apa sih, ya udahlah makan, makan aja gitu misalnya ya. Nah, itu ya niscaya susah menjaga menjaga apa, tadi, syariatnya itu gitu ya. Ketika yang lain apalagi di sini kan nggak melakukan itu. Nah, yang terakhir ini, yang berat, ya menurut saya juga berat juga ya, semua berat ya, tapi ya poin ketiga ini buah sih sebenarnya dari ketika kita memahami akidah dan syariat yang tepat, yaitu menjaga moral kita gitu. Mungkin kalau, di sini saya ngerasanya akan jadi lebih disoroti gitu. Saya khawatir ketika saya moralnya nggak baik itu, justru yang kena itu imbasnya Islam gitu. Nah, itu saya jaga betul ya, gimana kita bisa jadi seorang muslimah yang bisa menjaga syariat, tapi juga baik di mata universal gitu. Nah, itu kan aduh ya, gimana gitu ya. Tapi ya itu PR-nya gitu, tantangannya makanya. Jadi bisa nggak kita jadi, etalase, seorang muslimah, etalase muslim gitu. Jadi jangan justru dengan kita muslim tuh jadi orang tuh antipati dengan Islam gitu ya, kayak, "Ih, apa sih orang ini?" Gitu ya. Awal-awal saya ngerasa, apa ya, terdorong lah itu. Jadi kayak saya tuh ngerasa ya jadi gimana ya, misalnya bahasa kan bahasa udah nggak nyambung. Jadi kalau orang ketawa-ketawa, saya diem gitu, kayak krik-krik gitu ya, kayak sedih gitu, pojokan gitu ya, baca mereka ketawa-tawa. Nah saya tuh, tapi maksudnya kalau saya begini terus, ya mereka bisa jadi, "Ih apa ya gitu, kok, gitu banget sih," misalnya orang baru ini gitu ya. Mungkin dia jadi kayak, apakah Islam itu seeksklusif itu? Jadi saya mikir, "Oh harus dari saya dulu yang membuka diri," gitu, "harus dari saya dulu yang mencoba," gitu. Ya mereka nggak salah ya kan, mereka mayoritas ya, ngapain mereka tiap ngomong terus terjemahin ke saya juga kan nggak mungkin. Jadi, ya saya coba membaurai sosok asik aja gitu kayak, apa gimana?" Gitu-gitu. Mereka baik juga akhirnya ya, kadang sometimes cerita, walaupun kadang enggak tuh ya biasanya karena kendala bahasa, lebih pemalu lah orang-orang di sini, gitu. Eee, Next, nah ini ya, tadi mungkin kalau diturunkan lebih teknisnya, apa aja yang yang poin yang pentingnya itu pertama ini food, ini saya juga agak syok ya, jadi kalau teman-teman berencana ke luar negeri, eee siap-siaplah dengan ini. Walaupun saya sebenarnya udah siap-siap. Jadi saya cerita ya. Jadi saya tuh sampai berangkat ke Taiwan itu, kena over baggage itu, mmm, kena over baggage tuh hampir 20 kilo, jadi maksimal bawa tuh 30 kilo. Saya bawa itu sampai 45 kilo. Jadi kena denda 1,5 juta. Tapi waktu dulu pertimbangannya saya bawa buku. Nah, buku itu ya buku tuh sebenarnya kalau dulu perdebatan juga kayak, "Buku dibawa nggak ya dibawa nggak ya?" Tapi ini buku ini menurut saya kayaknya penting. Nah, ibu saya juga support sih kayak, "Ya udahlah masa kamu malah mau ninggalin buku gitu kan orang mau kuliah," gitu. Terus
Ya akhirnya buku dibawa. Nah, tapi ada poin berikutnya saya tuh bawa banyak makanan-makanan halal gitu dari Indonesia. Ya karena khawatir aja kalau mati kelaparan gitu di sini gitu ya. Nah ternyata emang ya ternyata, apa, tantangan juga bahwa jarang lah makanan-makanan halal di Taiwan gitu ya. Ya harus effort-nya lebih misalnya ke toko Indonesia atau ke mana gitu ya dan rasanya nggak semelimpah di Indonesia. Tapi ya itu saya anggap sebagai sebuah apa ya, sebuah, peluang ibadah lah kepada ya peluang ibadah ya. Jadi jangan menyerah gitu, justru malah jadi, ya udahlah apa aja yang penting apa. Nah, mungkin teman-teman juga harus mulai belajar bahwa bukan belajar, sorry, mulai memperhatikan detail gitu, bahwa ternyata haram itu bukan cuma sekedar babi gitu. Kalau cuma sekedar babi ya, bukan anjing mah gampang ya. Tapi haram itu kan juga termasuk di dalamnya, kira-kira pengolahannya nih gimana gitu ya. Apakah ini, binatang ini misalnya ya ini sih perdebatan juga ya, perdebatan. Ada yang bilang kan kalau disembelih bukan menyebut nama Allah, jadinya haram. Tapi ada yang bilang juga kalau misalnya selama itu bukan disembelih untuk, berhala, nah itu boleh dimakan, apalagi di, negara, mayoritas bukan muslim. Nah itu banyak perdebatan. Jadi silahkan teman-teman pelajari dulu dan mungkin yang mantapnya yang mana, itu yang diambil gitu ya. Kemudian alkohol kan juga nggak boleh ya, sake gitu-gitu ya. Nah itu juga jadi concern. Nah berikutnya fashion juga ya. Wah teman-teman kalau kalau misalnya kalau di Indonesia aja saya tuh udah agak jengah kadang-kadang ngelihat kalau di mall gitu ya, walaupun ya biasa aja sih, maksudnya bukan biasa aja, mmm, artinya kalau lihat yang seksi-seksi banget tuh kayaknya agak risih gitu kalau saya kayak, aduh waduh jadi saya sendiri yang malu gitu, aduh nih gimana ya? Apalagi kalau ada suami, dia kayak, hati-hati." Nah kalau di sini waduh udah sebebas-bebasnya lah, makanya kadang suka syok gitu, masih syok sampai sekarang tuh kadang. Misalnya naik kereta, ya bener-bener cuma pakai baju gitu ya, nggak pakai celana kan kayak, astagfirullah gitu. Tapi, menarik gitu, jadi kayak, oh ternyata masih ini sekali ya gitu, ya dan di kampus ya biasa aja pakai pakai tank top, pakai apa gitu ya, pakai hot pants gitu kayak, "Oh my God," gitu, "Ya Allah nih dosennya gimana ya?" Aku jadi malah mikir gitu, tapi ya artinya dan artinya aku menggambarkan dengan situasi seperti itu bisa nggak teman-teman tetap tetap mempertahankan, syariat Islam tadi gitu ya. Nah, bagi aku seorang muslimah gitu ya, gimana bisa tetap menutup aurat gitu ya. Walaupun mungkin bagi orang, "Ngapain ya itu pakai kayak gitu kan nggak lagi musim dingin," misalnya gitu ya, "ngapain ditutupin?" Nah, mungkin, tantangannya di situ. Dan terakhir, ya kan biasanya kalau itu food, fashion, fun gitu ya, kalau ada 3F ya, 3F. Nah, kalau fun ini mungkin, diganti dengan syariat sholat. Artinya saya dulu sempat di Indonesia tuh belajar ya bahwa sholat itu jangan dibuat sebagai beban gitu, tapi sholat itu sebenarnya penghiburan bagi seorang muslim gitu. Syariat sholat, Isra Mi'raj itu turun ketika Rasulullah dan para muslimin tuh bersedih gitu, di tahun kesedihan. Jadi habis diboikot, habis, Khadijah meninggal, ya istrinya Rasulullah meninggal, pamannya Rasulullah meninggal, itu kan kemudian turun Isra Mi'raj, sehingga ada syariat sholat. Nah, ini tuh sebagai bentuk hiburan kepada Rasulullah. Nah, itu saya mengena bahwa, ya sholat itu adalah hiburan bagi seorang muslim yang berjuang. Nah, poinnya di berjuang itu. Makanya kalau di sini orang-orang me me melepaskan penat dengan party gitu ya. Jadi habis minggu UTS, habis minggu UAS, habis, gitu ya, masa-masa yang berat mereka biasanya party gitu, malam mingguan biasanya ngapain. Nah, kalau saya, maknai ya kita punya syariat sholat, sehingga dan ditambah sholat itu juga, sangat penting ya, sesuatu yang harus dijaga, bahkan kalau kita koma pun kan harus sholat, selama kesadaran masih ada dalam diri, itu harus sholat. Makanya saya ketika pertama kali, dikenalkan di lab, itu saya langsung mencoba memberanikan diri menceritakan identitas saya sebagai muslim. Saya langsung bilang, "Saya sangat berterima kasih diterima di lab ini," kemudian saya cerita saya seorang muslimah, saya ada beberapa hal yang, menjadi concern, kayak misalnya saya mungkin tidak bisa makan makanan, seperti babi, halal food ya, kemudian nggak bisa minum-minum alkohol, kemudian juga saya harus sholat gitu. Terus, cerita sholat itu, kayak gimana gitu. Nah,
Saya bersyukur juga profesor saya dan teman-teman di lab tuh sangat memahami. Jadi profesor saya sampai sampai mengusahakan ya, bahkan bayangin, profesor saya tuh sampai cerita ke, kaprodi lah ya, eee, apa dekan ya, dekan bahkan, untuk dicarikan tempat, bayangkan ya Allah saya terharu banget, dicarikan tempat buat sholat karena dia kaget juga sholat tuh yang kayak gimana gitu, terus gimana gerak apa, butuh ruang, butuh yang segimana gitu gitu kan. Ya saya bilang sebenarnya di lab bisa kalau misalnya teman-teman nggak terganggu gitu. Terus apakah berisik, dia cerita apakah misalnya apakah mengeluarkan suara, enggak gitu. Terus ya ya pokoknya jadi, inilah sharing gitu, sholat tuh gimana dan sampai dicariin gitu. Nanti, saya lupa sih foto saya tuh sampai dikasih satu ruangan khusus buat sholat. Dia bilang sebenarnya sejauh ini saya, NTU tuh jarang sekali memang berinteraksi dengan muslim gitu dan mungkin mungkin baru saya doang kali yang minta itu gitu ya. Jadi mungkin, ya dari pengalaman dia mengajar ya selama beberapa puluh tahun. Nah makanya disediakan tempat itu, tempat yang buat, ini tadinya, buat janitor, buat apa, jadi tukang bersih-bersihnya tuh punya ruangan. Nah, dia tuh kebetulan mau pensiun dan sistem bersih-bersihnya nggak pakai janitor individu lagi gitu, tapi pakai kayak pihak ketiga gitu. Nah, makanya si ruangan itu nganggur. Terus ini Kak, bisa dipakai gitu. Saya dikasih kuncinya gitu ya, aduh luar biasa lah itu salah satu saya sangat bersyukur gitu, itu pertolongan Allah, jadi tempat sholat, aman ya. Gitu, ya kemudian apa ya berikutnya dengan menghadapi tantangan itu kalau sendiri itu sulit gitu menurut saya. Makanya sebisa mungkin cari komunitas, muslim di mana pun teman-teman nanti kalau misalnya dikasih rezeki oleh Allah untuk S3 ya cari, komunitasnya itu gitu. Itu akan membantu. Menariknya gini, ketika teman-teman di Indonesia mungkin banyak banyak paham ya, banyak paham, ribut lah gitu ya antar 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 apa, pengajian, antar guru antar guru ribut, antar aliran ribut. Tapi kalau di sini karena yang dihadapinya common enemy-nya lebih sama gitu ya, jadi kita lebih nggak terlalu mempermasalahkan dia aliran apa gitu, enggak. Justru gimana saling bahu-membahu untuk, menyelesaikan permasalahan-permasalahan kaum muslimin tadi ya. Ini juga pengalaman baru kemarin ya, saya tuh lagi mikir, saya tuh kan butuh jadi untuk menghemat biaya itu saya harus masak sendiri. Karena kalau beli itu kan udah susah ya, harus, cari jauh gitu makanan halalnya, terus juga lebih mahal gitu ya. Nah, saya ya harus masak gitu. Nah, tapi ketika masak itu, saya nggak tahu bahwa si apa namanya, kompornya itu nggak sesuai gitu, si pancinya itu nggak sesuai dengan kompor yang Taiwan inilah gitu. Ya intinya intinya, sampai nggak bisa masak lah gitu. Jadi tuh saya mikir, tapi terus ternyata harga si pancinya itu mahal banget gitu. Saya beli apa, kompornya tuh second, si harga pancinya itu kayak 3 kali lipat harga kompornya kan. Jiwa scholarship-ku kan memberontak ya. Jiwa pas-pasan mahasiswanya memberontak. Terus saya tanya di grup, forum muslim itu, ada yang tahu nggak, ada yang punya, kenalan apa, atau ada yang jualan apa, second pan gitu nggak, second teflon gitu ya. Nah, pertimbangan saya kenapa saya nggak second, teflon apa, nggak cari di luar komunitas muslim, khawatir juga kalau dia misalnya sering makan babi misalnya ya, kemudian masak dengan panci itu. Kan jadi mungkin ada yang tertinggal. Saya agak hati-hati di situ. Nah terus, ya ternyata ada yang bahkan, "Mbak," dia nge-chat langsung, "Ambil aja nanti saya, ketemuan di sini," gitu ya. "Berapa Mbak?" Gitu, "Nggak usah, ambil aja," gitu. Terus kayak, "Ya Allah," gitu, baik banget. Ya itu segelintir cerita bahwa dengan kita, apa, bertemu dengan komunitas tuh lebih menguatkan, itu ya. Oke. Nah itu mungkin, sedikit cerita tentang gimana saya mempertahankan kemuslimahan saya di, Taiwan. Oh terus poin apa lagi ya mungkin, eee, oh gini, eee, ketika teman-teman bisa Ibu bukan, Lina? ya ya, Ya. udah 45 menit ya? Ya mohon maaf menjelaskan sedikit. Nah, nggak apa-apa. Jadi nanti, cerita-ceritanya emang menarik itu, nanti silahkan kita ini ya, maksudnya lebih banyak ke diskusi gitu. Jadi sedikit Oke. dipercepat aja. Oke. Oh ya siap, mohon Mohon maaf. maaf ya Ibu Iya Lina, iya mohon maaf, ini agak kurang tidak kontrol memperhatikan kalau udah teman-teman, cerita iya. tuh. Oke, maaf ya. Nah ini berikutnya adalah tentang keluarga. Jadi part penting juga adalah, ketika teman-teman tadi ya sudah menjadi ibu, sudah menjadi, istri, gimana ya pasti nggak bisa serta-merta,
Aku penasaran deh lihat chat-nya, astagfirullahaladzim. Nah, gimana ya bawa keluarga itu jadi suatu pertanyaan juga. Dan bahkan sejak pertama mungkin daftar teman-teman akan ditanya, "Gimana udah berkeluarga atau gimana?" Itu aku dulu ngomong itu ke profesor. Ada 2 pilihan teman-teman bisa living with family atau leaving the family. Mau tinggal bareng atau keluarganya ditinggal untuk sementara. Ini ada 2 pilihan ini, yang saya lihat di teman-teman saya ya. Ada plus minusnya, jadi ini juga bukan dalam rangka men-judge mana yang lebih baik dan bukan ya, setiap keluarga itu saya yakin punya ceritanya masing-masing dan nggak bisa di-compare dengan tiap, keluarga. Kalau kita yang mau ngambil living with family atau keluarganya dibawa, itu positifnya adalah bonding family-nya terjaga, ikatan keluarganya tetap, lebih mudah terjaga ya. Kita bisa lihat perkembangan anak kita bisa tetap kontak dengan suami kita, memenuhi kebutuhan, antar each person di keluarga itu lebih mudah. Yang kedua mungkin lebih happy ya, lebih senang gitu karena kebutuhan batiniah lebih ter ter apa ya, dapat gitu. Nah kemudian mungkin negatifnya atau tantangannya adalah pasti effort-nya lebih besar, baik dari living cost-nya, kemudian ya membagi waktunya itu pasti lebih besar dan mungkin juga salah satunya yang jadi, disadvantages atau tantangannya adalah gimana fokus di akademiknya tetap terjaga. Karena pasti kan banyak lagi pikirannya ya dengan bawa keluarga, gimana pendidikan anak, gimana, apalah gitu ya, banyaklah. Nah mungkin itu yang jadi tantangan, tapi living meninggalkan family di negara asal juga punya konsekuensinya dan, keuntungan masing-masing. Secara living cost mungkin lebih lebih murah ya, lebih nggak banyak banyak pikiran, lebih lebih sederhana juga gitu ya. Fokus ke studinya lebih lebih mungkin gitu ya. Tapi juga ada negatifnya mungkin ya, artinya gimana menjaga keharmonisan keluarga tuh akan lebih berat ya kalau dengan online gitu, dengan jarak jauh. Kemudian juga mungkin lebih stres gitu ya, ya ketika lab dorm gitu kan, potensinya lebih besar. Nah, eee mana ini? Kok mati? Bentar ya, ini agak nge-hang. Oke. Nah, ini ada beberapa gambaran kalau membawa family ke Taiwan. Yang pertama itu paling possible adalah kalau udah punya anak ya, anaknya ditaruh di daycare atau preschool atau kindergarten atau school. Nah, ini paling mungkin. Jadi kalau bapak ibunya sama-sama sekolah ya. Jadi paling mungkin ini. Tapi ya tantangannya tentu ada. Berarti gimana mengatur keuangan ya yang cekak dengan uang scholarship yang ada gitu. Nah, bisa juga mengajukan subsidi dari government. Yang kedua, both parents studying tapi nggak mau naruh di sekolah itu ya ada juga yang bisa gitu. Artinya mereka harus pinter-pinter berarti waktu ya, gimana menjaga waktunya supaya sekolah tetap berjalan gitu ya. Dan yang paling, eee, dan ada juga sih kisah yang dia tuh bisa kalau misalnya pas banget bentrok nggak bisa apa, diatur lagi itu dititipin ke sesama teman Indonesia yang lagi free. Nah, itu ada juga yang kayak gitu. Nah, yang ketiga itu, si suaminya nggak bisa ikut misalnya ini konteksnya kalau perempuan, kalau laki-laki yang sekolah mah cenderung lebih gampang ya, karena anak lebih ke ibu kan. Tapi kalau ibu yang sekolah, tapi bapaknya punya pekerjaan yang nggak bisa ditinggal, nah itu tapi anaknya harus dibawa misalnya ya, ada juga yang bawa orang tuanya ke sini. Jadi ibunya misalnya ya, daripada di Indonesia sendirian, misalnya udah nggak punya suami juga misalnya, jadi dibawa ke Taiwan dan, ngerawat, cucunya gitu, ada. Atau ada juga yang gantian. Jadi si suaminya datang ke sini, istrinya dulu sekolah, suaminya, cuma misalnya ngambil kelas bahasa Sabtu Minggu, ada yang kayak gitu. Nah itu, makanya tadi nggak bisa ditentukan mana yang terbaik karena setiap keluarga punya kisahnya masing-masing. Kenapa mungkin aku lebih dalam di sini, karena ya tadi insya Allah kalau saya pribadi dan keluarga sudah mentekadkan untuk mengajak keluarga bersama ya, karena kalau bagi saya sih, keluarga itu, apa ya, ya artinya prioritas gitu, keharmonisan keluarga itu prioritas dan anak saya tuh sedang dalam masa golden age gitu. Jadi, aduh rugi banget kalau saya melewatkan gitu ya, masa golden age anak ini, Mbak. Ini aja ya terus terang jujur nih, nah ini akan diceritakan sih, ya ini agak-agak takutnya terbawa emosi nih aku nih, ya udah nggak apa-apa kita next aja lah. Nah ini saya sedikit sharing, tentang keluarga saya dan gimana kisah saya, selama PhD ini dan, eee, keluarga saya.
mungkin agak meluruskan dari yang panitia gitu ya, dan mungkin kalau beberapa pertanyaan menanyakan gimana sih bagi waktu antara PhD dan, keluarga gitu. Mungkin ini agak diluruskan karena sampai sekarang tuh saya masih berjuang untuk membawa keluarga saya ke sini. Karena apa? Karena ya ini sebuah exceptional ya, sebuah pengecualian, sebuah kasus extraordinary bahwa saya berangkat ketika pandemik gitu. Jadi membawa keluarganya jadi tidak semudah ketika, tidak dalam masa pandemi. Nah ini anak saya, ini suami saya. Eee Nah, jadi Oktober 2019 itu, ITB mengumumkan bahwa bukaan tadi ya, terus saya udah keterima, dapat LOE di bulan Desember. Nah, di sinilah mulai start tuh Covid kan ya, mulai start Covid. Nah, sampai bulan Maret itu, belum ada kepastian ya, kita bisa berangkat atau enggak. Sampai di tanggal 18 Maret itu, pemerintah Taiwan justru menutup semua, penerbangan ya, ke luar negeri, baik ya masuk atau keluar. Nah, di sini makin gonjang-ganjing kan kayak, aduh, bisa nggak ya S3 gitu berangkat. Nah, ternyata juga, terus bergulir semakin parah Covid dan mungkin ya baik di Taiwan, di Indonesia semua lagi berjuang gimana menangani Covid gitu ya. Sampai di bulan Juni tanggal 5 itu NTU, mendesak pemerintah. NTU punya bargaining mungkin ya sebagai, kampus paling, top di maksudnya di Taiwan gitu. Kemudian, akademika di NTU ini ceritanya mendesak pemerintah untuk membuka, mahasiswa asing karena itu part penting dari NTU sendiri gitu. Tapi kemudian, akhirnya dibuka, tapi ternyata dari pengamatan pemerintah Taiwan, Indonesia itu masuk ke dalam list yang belum bisa karena, Covid-nya masih parah. Jadi sampai tanggal 4 Agustus, TETO itu masih bilang bahwa Indonesia belum bisa berangkat ke Taiwan gitu. Nah itu, ya artinya saya di situ sebenarnya nothing tulus juga sih, kayak, oh berarti mungkin hikmahnya saya masih bisa punya waktu banyak sama keluarga gitu ya, kalaupun jadi tahun depan atau kapan gitu. Nah, tanggal 31 itu Taiwan, government memberikan list untuk student yang bisa masuk, ke Taiwan. Tanpa list itu berarti nggak bisa masuk. Nah ini sebenarnya pukulan juga sih bagi saya dan keluarga ya, jadi kayak, wah, jadi rencana untuk berangkat bareng-bareng itu ya terkendala gitu karena cuma yang dapat, cuma yang terdaftar di list itu dan saya tuh masuk dalam list itu gitu. Nah kan keluarga nggak masuk ya, padahal tanpa tanpa list itu nggak bisa keluar visanya. Segimanapun kita ngototnya gitu ya kayak, "Aduh, udah bilang anak saya tuh bayi, ini bayi kecil, bayi merah," gitu kayak, nggak bisa pokoknya dia harus punya list dulu, harus terdaftar di list, harus punya nomornya itu baru bisa berangkat. Ya terus akhirnya diskusi sama suami, ya udah berangkat aja dulu gitu, nanti nyusul gitu ya. Terus, tanggal 31, oh ya tadi ya tanggal 31 akhirnya, berangkat saya urus visa saya. Di tanggal 22 September visa saya keluar. Jadi saya punya, izin keluar ya, tapi keluarga saya masih belum. Nah memang mereka bukan menjanjikan ya, ya karena serba nggak pasti jadi mereka juga sama-sama bingung ya, mungkin si Tetonya itu bilang, "Nanti nyusul aja setelah selesai karantina, kamu udah dapat ARC." ARC itu KTP sini, KTP Taiwan, kalau udah dapat, keluarga kamu bisa berangkat dengan visa visitor gitu. Terus nanti di sana ngurus aja jadi residen gitulah ceritanya dulu. Terus, nah tanggal 17 Oktober akhirnya saya berangkat, waktu keberangkatan saya 17 Oktober itu ya, saya pergi ke Taiwan, aduh sedih banget lah itu di bandara udah nangis-nangis, udah, gitu ya, ini saya juga waktu itu bismillah lah gitu, ini bener nggak ya keputusan yang saya ambil gitu ya. Di saat anak saya itu masih kecil ya, masih 13 bulan masih menyusui gitu, aduh sedih banget. Terus tapi ya waktu itu mikirnya ya udah bismillah gitu. Nah terus, emang aduh jadi sedih, jadi ingat. Terus 19 Oktober tuh, ya setelah itu saya kan harus karantina nih, karantina. Gimana dong? Aduh, karantina 2 minggu. Nah, karantina itu, wajib. Jadi kalau siapapun yang datang ke Taiwan itu mereka harus karantina. Itu salah satu prosedur, Taiwan ya dan, menurut saya efektif juga sih. 2 minggu tuh bener-bener loh kita tuh diawasi. Sehari itu saya ditelepon
2 kali melaporkan, 2 kali ditelepon, pemerintah Taiwan sama pihak hotelnya. Nah itu wajib melaporkan kita ada gejala nggak, suhunya berapa gitu. Nah jadi mereka kalau kita dikit langsung mungkin, ditangani gitu ya. Nah, udah tuh. Nah saya waktu itu langsung pokoknya gimana bisa dapat ARC sekarang. Nah tapi pas saya telepon, ternyata banyak banget di ARC itu syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum, jadi ARC. Salah satunya pendaftaran harus punya student card lah, harus sudah terdaftar di kampus. Nah, sedangkan saya kan belum ke mana-mana, bener-bener baru turun Taiwan langsung masuk hotel, langsung langsung terisolir lah gitu. Jadi, nggak bisa gitu, intinya nggak bisa sampai keluar gitu. Aduh, udah kayak aduh sedih lah, berarti nggak akan gagal lah, rencana 14 harinya ini gitu. Aduh sedih banget. Jadi kerjaan nangis aja tuh, tapi kayaknya pas berapa hari gitu saya mikir kayaknya kalau saya nangis terus tuh jadi, agak sakit juga gitu kayak, "Waduh entar kalau saya dituduh Covid gimana?" Aduh pokoknya nggak boleh sedih terus, nggak boleh sedih gitu ya, harus insya Allah habis 14 hari itu langsung selesai gitu. Nah terus udah 31 Oktober saya selesai karantina, kebetulan juga suami saya, ada bukaan, daftar lagi S3 di sini di Taiwan. Nah itu juga, dia udah daftar juga alhamdulillah, tinggal nunggu pengumuman ya sekarang. Nah 11 November ini, nah sebelum sebelum dapat ERC ternyata, saya itu harus punya harus punya tempat tinggal ya, harus jelas di mana tinggalnya. Nah menariknya adalah ketika dalam pandemi ini si keluarga yang datang nanti itu harus harus di sebuah tempat yang memang disetujui untuk karantina gitu, dan nyari tempat tinggal yang mau, buat karantina tuh susah banget. Karena mereka itu takut, ya ketakutan gitu ya. Wah itu pokoknya saya juga udah frustrating lah, udah aduh gimana sih gitu ya, gimana aduh ini hari semakin berjalan dan nggak dapat rumah gitu. Orang-orang pada bilang, "Udah Mbak udah di dorm aja dulu," gitu, "Udah keluarga tahun depan aja," gitu, "Udah entar setelah pandemi." Nah tapi tuh nggak bisa gitu, saya itu pokoknya udah janji ke keluarga saya mau bawa dan ya saya mikir anak saya, suami saya gitu ya. Ya terus udah pokoknya saya sampai mikir udah pokoknya sejauh apapun saya cari rumah yang mau nyari karantina gitu. Udah tuh, dan ya kan kendalanya adalah bahasa ya, orang-orang sini juga nggak bisa bahasa Inggris, jadi sulitlah, banyak ininya, tantangannya. Saya cari teman saya yang, teman yang S2 dan dia bisa bahasa Cina emang, dan dia mau bantuin, "Ya udah Kak," anak S2, "Ya udah Kak, nanti hari ini janjian aja sama saya kita ketemu, Fungnya," apa, Fang apa Fung ya, ya itu tuan rumahnya, jadi dia yang bakal bantuin untuk nyeritain. Oh, alhamdulillah tuh. Ternyata sehari sebelum itu, saya dikasih tahu, suami saya dia punya tuh suami saya punya temennya punya kontak, muslim, orang Taiwan yang muslim di sini dan dibantu gitu kayak, saya kontak dan ternyata si muslim ini mau bantu bahwa tempatnya itu dia punya kos-kosan, punya dorm gitu, dorm sih, rent house lah ya, kontrakan dan kontrakannya itu mau nampung karantina karena sebagai sesama muslim. Sebenarnya itu bukan punyanya dia, tapi punya pamannya, tapi dia udah meng me me nego pamannya gitu ya, bahwa nggak apa-apa lah ini tanggung jawab ada di dia gitu. Ibunya ini mualaf gitu, jadi, udah 20 tahun lah dia jadi muslim, terus dia bantu. Ya Allah saya tuh bener-bener kayak, ya Allah itu pertolongan Allah banget dan luar biasa, itu tempatnya deket banget sama kampus ya Allah, tinggal naik sepeda. Masjid, ya ampun apalagi yang bisa diharapkan dari walaupun sebenarnya agak kaget ya, ini deket masjid gitu, pas waktu saya cek tempatnya, mana ya, kok nggak ada masjid gitu di sini, ternyata deket yang dimaksud adalah sekilo. Sekilo dari masjid tuh di sini sangat dekat. Ya karena kalau mau ke masjid itu mungkin orang lain harus dari kota lain ya, sekota tuh mungkin cuman satu. Ya jadi, ya sekilo itu sangat dekat lah hitungannya. Nah itu saya bersyukur banget. Akhirnya saya 11 November dapat rumah Get Red House itu, terus, 15 November ya setiap berita tuh saya ikutin gitu ya, bahwa ya itu jadi, apa ya, jadi saya sama suami saya udah setiap ada berita update lah gitu. Ternyata banyak, WNI yang ke Taiwan itu kena Covid gitu ya, membawa dari Indonesia ke sini kena gitu. Nah ini jadi pertimbangan pemerintah Taiwan kan, wah ini orang Indonesia nih kok kayak gini. Ya akhirnya ditutup 15 November. Ya itu aduh sedih banget lah. Tapi
tapi, bukan ditutup sih, tapi diperketat dari Indonesia. Jadi nggak akan semudah, sebelumnya lagi gitu. Nah makanya, 16 November ini 16 November ini, eee, suami saya ngajuin visa, tapi ternyata katanya kalaupun ngasih visa visitor itu nggak akan, bisa diurus jadi residen gitu. Di sini. Jadi setelah datang harus balik lagi gitu, setelah karantina harus kembali lagi setelah 3 bulan. Saya mikir kasihan banget kan keluarga saya dan banyak pertimbangan ya, masa udah di sini 2 minggu cuma berapa bulan, balik lagi ke Indonesia di-swab, balik lagi sini, pokoknya, pertimbangannya tapi katanya kalau residen ya gambling gitu, kayak boleh boleh, enggak gitu. Ya terus saya pastikan ke imigrasi di sini dan ternyata memang katanya hanya 10% lah kasus yang visitor bisa memperpanjang di sini. Jadi kemungkinan besar balik lagi gitu. Makanya, mmm, sampai sekarang nih masih berjuang gitu ya, saya dan keluarga saya supaya bisa bareng-bareng lagi gitu. Makanya mohon doanya buat teman-teman gitu ya. Nah, ya tapi, ada saya tuh percaya bahwa, kalau kita berdoa pasti aduh sedih, pasti Allah kabulkan gitu. Jadi, apa, senjatanya orang muslim kan adalah berdoa gitu. Suami saya juga ngingetin aduh, al maaf. Jadi apa, ya, insya Allah gitu ya, walaupun mungkin kemungkinannya sedikit, tapi kalau, kita percaya ke Allah, insya Allah, Allah akan bantu, gitu. Ya udah selesai. Terima kasih perhatiannya teman-teman. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya, Hmm. Masya Allah, terima kasih Ibu Lina atas paparannya dan Eee, juga pengalamannya yang apa ya, yang menarik dan juga tadi sempat apa ya, emosional ya karena teringat keluarga di Indonesia. Semangat Lina, kita semua mendukung kamu. iya semangat. Terus juga ya semangat. Jadi, aku sih ya gimana apa ya, artinya kalau sedih itu sebenarnya nggak ada manfaatnya juga gitu, nggak ada manfaatnya tuh dalam arti justru banyak ya di awal-awal tuh sedih banget gitu, kayak belum bisa Jatuhnya di menerima sini ya. kenyataan gitu ya. Jadi kayak sekolah bodo amat lah gitu, kayak, udah gagal ujian biarin ah, nggak mau aja gitu, belajar gitu. Tapi sebenarnya Bedanya sama emang ini ya. apa? Beda sama kasus yang ini sangat berat kan. Heeh, ya tapi, setelah dipikir-pikir, apa, ya kalau dulu maksudnya apa ya, jadi kayak sebuah perenungan juga sih, aku nyesel nggak ya mengambil keputusan berangkat tuh gitu. Tapi kalau dulu ketika memutuskan berangkatnya itu karena Allah, harusnya nggak menyesal. Artinya segala kesulitan yang ada saat ini kan sebenarnya bisa jadi ujian aja ya bagi aku gitu, ujian. Jadi Allah ingin melihat, eee, gimana gitu ya ketika diuji gitu kan. Makanya jadi kayak, ya bismillah lah gitu. Gitu. Lin, nggak apa-apa, aku sebagai teman dekat kamu tidak pernah melihat kamu nangis loh. Hari ini. Ya, semoga bisa memotivasi kita semua ya. Nah, tadi Amin. dari paparannya, Ibu Lina tadi ya, ada beberapa poin yang bisa saya catat di sini gitu ya. Nah, jadi yang pertama buat teman-teman semua yang berencana untuk melanjutkan studi ke luar negeri, baik itu di S2 maupun di program doktor, jadi yang paling penting itu adalah ridho suami ya, Lin. Nah, Iya betul. jadi, pesannya tadi ketika kita berangkat, mau berangkat jangan sampai masalah internal keluarga belum selesai gitu. Mhm. Kemudian yang kedua, ada pesan juga dari rektor ITB tadi yang juga memotivasi saya, Lin. Gimana jadi, kita nanti ketika sekolah gitu ya, khususnya di luar negeri pasti akan menemui banyak kesulitan maupun, rintangan. Namun di Mmm, situ kita tidak boleh menyerah gitu ya, harus terus berjuang apalagi, kalau sampai kita pulang ke Indonesia tanpa membawa ijazah gitu ya. Terus mhm, kemudian juga, dalam kita memilih kampus tadi, kita lihat peringkat kampusnya itu seberapa di dunia gitu ya. Jadi contohnya di Taiwan itu, di National Technology University sekarang sudah masuk di peringkat ke-40 ya, Lin. Jadi, mhm, di mana Taiwan itu menyediakan banyak scholarship buat kita. Jadi silakan teman-teman bisa akses tadi di web ya, di tough.government ya kalau nggak salah. mhm, Jadi ada sekitar 1.520 program, silakan teman-teman kalau ingin, kepo di sana. Kemudian juga, tadi ada ketika kita
menyiapkan letter of acceptance dan juga scholarship-nya. Nah, itu bisa kita siapkan dua-duanya. Jadi kita harus memperhatikan requirement apa aja yang akan disubmit. Kemudian juga kita harus kontak profesor yang benar-benar sesuai dengan bidang kita. Dan tentunya yang paling penting di sini adalah dari segi Muslimah Challenge tadi ya, di mana kita harus menjaga moral dan juga akidah kita sebagai Muslim karena memang kita hidup di negara yang tidak seperti Indonesia yang mayoritasnya juga kebanyakan Islam gitu. Nah, teman-teman semuanya, semoga teman-teman masih semangat gitu ya. Sekarang kita masuk kepada sesi question dan juga answer atau sesi diskusi. Nah, silahkan teman-teman di sini untuk bisa menanyakan hal apapun gitu ya, baik itu terkait dengan bagaimana mendapatkan LOE, scholarship, ataupun tentang parenting gitu ya. Silahkan bisa di-unmute, jadi biar diskusi kita bisa lebih interaktif. Silahkan teman-teman. Aku stop sharing aja Pak ya? Boleh, boleh. Halo. Iya, kelihatan lagi ini. Ya, jadi Ini tuh ada di ini loh Yen, Iva di ini. etikanya. Iya, kok jadi gede gitu ya? Aku juga malu kalau gede-gede. Ada yang nanya di chat loh. Oh iya, ada yang di chat. Nah, maksud saya biar kalau misalkan mau lebih interaktif Oh, kan ada yang bisa langsung. di-unmute gitu loh. Jadi silakan Ya, teman-teman menggali banyak informasi ataupun rasa penasarannya gitu ya. Jadi harapannya kita semua akan mendapatkan banyak insight gitu dari sini dan kita bisa termotivasi semua gitu setelah mengikuti acara ini. oh, ya. Ya kalau Silakan. malu jangan dipaksa toh Yen. Oh iya, nggak boleh. Iya. Aduh. Kalau malu jangan dipaksa. Nah, belum ada ya yang ini ya? Silahkan teman-teman. Halo. Ya, Mau aku tanya tidak ada. Nurul Iya. Fatimah. Silahkan Mbak, boleh. Assalamualaikum, Teh Lina, sehat? Waalaikumsalam. Oh, Teh Nurul sehat, alhamdulillah Teh. Soalnya ceritanya, saya jadi ikut menitikan air mata tadi hampir. Ah, iya. Mudah-mudahan ya di sana ya. Sebenarnya Iya, Teh. aku udah ini sih mencantumkan pertanyaan pas daftar di Google Form ya kemarin. Cuman mungkin saya tanyain lagi aja. Karena sama-sama pengen PhD, mungkin agak keluar dari cerita tentang Taiwan, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nanyain ini ya Teh, kalau persiapan PhD itu kan sebenarnya sering banget ditanyain kapabilitas kita dalam riset ya. Jadi kalau Teh Lina sendiri apakah fokus bikin paper dulu yang banyak baru apply PhD atau yaudahlah PhD dulu aja, nanti toh kalau udah PhD mah kan udah biasa riset, nanti baru dikencangin di publish paper-paper terindeks Scopus lah atau yang ini gitu ya, yang bergengsi, yang bereputasi gitu. Gimana Teh Lina? Nah, kalau saya cenderung ke yang kedua. Jadi kalau saya cenderung memang bukan kurang ya, artinya bisa dibilang tidak terlalu banyak lah paper-nya gitu, compare dengan teman-teman sejawat gitu ya. Tapi yang saya tahu, S3 itu juga artinya bukan melihat dari background ya dilihat, tapi mungkin bukan part paling utama juga, tentang, background riset kita gitu ya. Mungkin dilihat tuh sekedar untuk melihat, minat si mahasiswa ini di mana gitu ya. Tapi saya juga banyak kok pelajaran bahwa dosen-dosen saya itu ada juga yang ketika S2 tuh baru punya, ibaratnya 2 paper yang, indeks Scopus atau yang berharga lah. Tapi setelah S3 tuh dia sampai punya 15 atau 18 paper gitu. Jadi eskalasinya itu bisa dikebut saat S3 gitu. Tapi memang kalau buat saya juga nggak ada salahnya ketika teman-teman punya kesempatan memperbanyak riset, atau memang sudah punya background riset yang banyak, itu juga bahkan ya bisa jadi nilai plus gitu. Saya punya teman di sini di Taiwan, dia memang aktif sekali menulis dan waktu S2-nya juga waktu kerja jadi dosen dia sempat jadi ketua jurnal, apa sih bahasanya, ketua jurnal lah. Jadi banyak banget lah, risetnya dan dia dapat, beasiswa riset yang lebih besar. Ya artinya ada ininya lah, plusnya kan. Jadi, si beasiswanya lebih besar gitu. Tapi mangga aja tergantung, pertimbangan teman-teman gitu. Kalau kalau pertimbangan aku sih, lebih ke ya tadi,
kayaknya kalau nunggu risetnya selesai dulu, banyak dulu, ya sayang gitu kan, kalau padahal itu nggak terlalu pentingin juga gitu, bukan nggak tahu, ya bukan faktor utama, gitu. Gitu Teh Nurul. Iya Teh, jadi di NTU kemarin pas apply profesornya nggak terlalu ini ya Teh, nggak terlalu menuntut. Enggak. Kamu udah punya publikasi berapa banyak kayak gitu ya? Enggak. Tapi mereka minta dicantumin di CV, kayak publikasinya apa aja. Ya terus dilampirin, gitu. Ya, ya. Dan juga kan kayaknya ada beberapa pertanyaan tentang research proposal. Jadi kalau saya karena bisa jadi ini karena program kerjasama ya, jadi nggak terlalu dituntut research proposalnya, nggak terlalu diminta. Jadi lebih ke yang penting berangkat dulu. Justru mungkin mereka mungkin ya, saya sih analisis aja, bisa jadi mereka ya mencari juga, bukan mencari, yang prefer yang nggak terlalu pengen ini banget, sehingga di sini bisa lebih dikolaborasikan lah dengan yang ada di sini gitu, mungkin ya. Karena saya lebih, ya akhirnya jadi riset saya lebih banyak setelah diskusi sama profesornya di sini gitu. Gitu. Tapi mungkin akan beda-beda mungkin tiap kampus dan tiap program. Iya, iya. Makasih Telina. Ya, Sukses. sama-sama. Terima kasih Mbak Nurul atas pertanyaannya. Ya tadi saya juga menambahkan ya. Jadi memang kalau untuk program kerjasama itu memang lebih mudah ya, Lin. Jadi kita masukkan apa yang dibutuhkan gitu ya. Nanti potensi keterimanya tuh lebih besar gitu. Karena teman-teman saya kemarin di UNS juga banyak yang mendapatkan beasiswa seperti Lina dari MUI ya gitu. Apalagi ya, jadi memang banyaknya itu nanti bisa digali di laboratorium sana ya, karena profesor-profesor sana juga menyediakan banyak tema gitu nggak sih, Lin? Yang Betul. kita benar-benar bisa mengembangkannya tuh ketika sudah di sana gitu. Kalau teman-teman di sini banyak yang profesinya dosen, itu bisa juga sebetulnya tanya ke jurusannya ya. Pasti dia lebih banyak informasi kerjasama kan, Iya kalau betul. ada. Apalagi Taiwan kan sekarang banyak ya, Lin. Nah, Banyak. Lin, ini ada Ibu Lina, ini ada beberapa pertanyaan juga dari grup chat. Jadi ada Gede Adi Wiguna. Jadi selamat siang Kak Lina, saya Adi Wiguna dari TL UNU, dulu S2 di ITB juga angkatan 2017. Saya ingin tanya, untuk research proposal itu Kakak nyusunnya gimana ya? Apakah dari profesor di Taiwan itu memang atau memang sebelum diterima? Jadi mungkin proposal disertasi atau bagaimana ya, Lin? Enggak, yang tadi aku jawab. Jadi udah aku jawab, kalau riset proposal buat LOA itu nggak diminta. Oh, Dia ya. cuma nggak minta. Tapi terkait, jadi ibaratnya ya yang penting datang dulu mungkin ya. Jadi keterima dulu, datang, nyampe sini baru saya sekarang lagi proses ini. Saya sama profesor saya lagi nyusun riset proposalnya seperti apa gitu. Jadi lebih ke diskusi, saya tuh background-nya, punya pengalaman di penelitian ini, kemudian saya punya usul begini, terus kemudian profesornya mungkin nanggepin, "Oh, kayaknya ini udah agak ketinggalan zaman," gitu ya, "bisa nggak kalau ditambahin part ini gini gini." Nah, jadi saya, coba cari dulu, coba cari dulu jurnalnya tentang itu. Jadi, ya saya searching jurnal tentang itu, bikin literatur review, nanti mengajukan ke profesornya, kalau profesornya oke, baru nanti lanjut, gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari Aini. Assalamualaikum, Teh izin bertanya, apakah research proposal yang dibuat ketika menghubungi profesor akan mengalami perubahan topik? Jadi dari yang disiapkan dengan di sana? Ya tadi balik lagi ya, kalau saya Ya, karena enggak ada research proposal, tapi beberapa teman saya yang memang wajib melampirkan research proposal, soalnya ada yang cerita melampirkan gitu. ada juga, Iya memang. ada. Ada, apalagi kalau sifatnya nggak kerjasama biasanya lebih butuh kan, lebih Iya. butuh research proposal itu, gitu. Nah, teman saya tuh beberapa ada yang beda banget gitu, beda 180 derajat, ada yang diubah metodenya sampai ya gitulah. Nah, itu, mungkin tidak ada sesuatu yang pasti ya. Jadi, ya gambarannya gitulah. Jadi intinya kita bisa siapkan dulu sesuai dengan bidang profesor gitu ya, Lin. Tapi cuman bisa berubah juga. Walaupun ya sebenarnya relatif juga ya sifatnya berubah itu kan, jadi maksudnya ini keluar dari bidangku atau enggak kan relatif ya. Ada misalnya kayak contoh saya ngambil bidangnya tuh air bersih nih. Nah sebetulnya saya tuh prefer, pengelolaan pakai membran supaya jadi air bersih gitu kan.
Iya. Tapi ternyata yang profesor membrannya ini, mau pensiun gitu. Jadi saya Oh, tetap ada di lab drinking water, tetap ada di lab, air bersih, tapi nggak pakai teknologi membran. Nah, gitulah gambarannya. Jadi kan itu masih satu scoop, tapi berubah iya. dari rencana awal misalnya gitu. Jadi skupnya masih sama-sama di air minum gitu ya, namun Mhm, fokusannya bisa berubah. gitu. Nah, ada pertanyaan dari sahabat Ibu Lina, dari Nisaul Kamila. Jadi, kalau wanita-wanita modern pingin karir tapi nggak didukung. Kalau aku malah dukungannya tumpeh-tumpeh, tapi keinginan bercengkrama dengan keluarga 24/7 selalu menggebu. Gimana dong buat nguatin diri? Karena cerita-cerita dari Novilina tadi emang sangat terbayang sih bagaimana sedihnya, gitu. Nah itu kayaknya ini Bu Nisaul ketinggalan kali di yang awal ya. Iya, anaknya Nggak nangis. ada yang bohong, Ul. Jadi, motivasi kuatnya itu harus ya tadi, harus apa, harus punya motivasi yang kuat sih. Motivasi yang kuat tuh kayak, jadi gini, mulai dari sesuatu yang menjadi tujuan kamu. Jadi tujuan kamu ngambil S3 buat apa? Kalau misalnya jelas tujuannya itu, kebayang jelas gitu di dalam pikiran kita, nah, sehingga kita jadi punya energi lebih untuk menjalaninya gitu, kebayang nggak ya? Maksudnya aku kan punya bayangan dengan aku lulus S3 itu aku bisa lebih bermanfaat, Iya, bisa lebih lebih bisa banyak yang dilakukan ketika pulang dari Indonesia, lebih banyak, iya, apa, lebih berpengaruh gitu ya, misalnya dalam hal kebaikan. Nah, mhm, dan itu semua aku yakin di akhirnya lagi nanti setelah meninggal tuh aku mendapat ridho Allah gitu, ibaratnya lebih mendapat ridho Allah ketimbang kalau aku, bersantai-santai atau, biasa-biasa aja gitu kan. Kan pemahaman aku gitu, sehingga itu yang men-drive aku supaya mau gitu. Memang kalau motivasinya belum kuat ya agak berat gitu, jadi kayak harus didorong oleh keadaan kan jadinya, gitu. iya. Iya sih Lin, benar ya. Jadi memang kalau mungkin sudah berprofesi dari dosen mungkin itu adalah sebuah kurs Itu yang ada harus berangkat kan, beda Lin. ya. Jadi saya belum punya motivasi seperti Ibu Lina, karena bagi saya S3 itu kayak paksaan gitu, yang harus berangkat. Kalau nggak gitu bakal dikeluarkan dari UNS gitu kan. Nah, Iya. Oh iya ya sih. Ya bener juga sih, tapi artinya kalau dalam diri punya motivasi ditambah lingkungan yang mensupport, ya insya Allah lebih mudah kan. Kayak bener tadi kata Iva kalau apa, mungkin kalau Iva dalam dirinya belum nih ya, tapi dari lingkungan sebenarnya sudah mendorong. Ada juga kalau dari lingkungan Nisa dari lingkungan udah mendorong, tapi dari dirinya, belum gitu. Mungkin karena saya ya jadi paslah ketemu pas, dua-duanya mendorong gitu. Di ITB itu salah satunya juga kalau 2 tahun nggak berangkat, kalau dalam 2 tahun setelah diterima belum S3, belum atau sedang S3 itu dikeluarin. Oh my God kan. Jadi kayak jadi kayak, iya, ya udahlah ini mungkin jalan aku gitu ya, udah dapet benar. juga gitu. Jadi kayak diusir gitu loh Lin. Heeh, karena kalau aku non PNS kan, kalau PNS itu cenderung lebih sulit dalam dalam pemecatan. Tapi kalau non PNS Jadi harus punya alasan syar'i gitu Lin, biar boleh nanti aja berangkat. bisa cari. Iya Ya, gitu. ada pertanyaan dari Tepung Rose Brand, ini sebenarnya Novi Kartika, Lin. Jadi tepung beras. Nah, jadi risetnya, ngambil di Indonesia atau di Taiwan nanti rencananya? Aku kemungkinan di Taiwan. Sebenarnya sih ini masih perdebatan sih, sebenarnya suamiku pengennya udah di Indonesia aja, tapi kalau aku pikir, kalau di Indonesia artinya aku pengen memanfaatkan teknologi di sini yang lebih canggih sih. Lab di sini kan Iya, lebih mhm, lebih mumpuni ya. iya. Kalau nge-lab-nya di Indonesia lagi ya sama dong ya, kayak kayak ya kesulitannya entar di teknologi-teknologi yang sifatnya itu lagi gitu. Kalau di sini kan udah, udah ada gitu. Ya ada plus minusnya sih. Betul. Nah, terus juga, masih dari Novi Kartika, nanti kalau misalkan bawa anak, strateginya untuk jaga anak Mmm. di Taiwan bagaimana? Nah, kalau tadi ada 4, kalau ada 4 4 yang 4 itu ya, 4 tipe itu kemungkinan aku yang kedua sih. Sementara sih aku sama suami bakalan rencana sama-sama kuliah dan mencoba mengatur jadwal gitu, gimana supaya anak nggak terlantar. Tapi sangat possible juga jadi yang pertama gitu, mungkin juga ke daycare gitu. Tapi kita lihat sih sebenarnya kan, kalau ibaratnya kalau bisa sendiri, ya sendiri, kalau bisa sama, bapak ibunya ya sama bapak ibunya, tapi kalau benar-benar nggak bisa ya
mau tidak mau kita mempercayakan ke pihak ketiga gitu. Ya. Terus kemudian dari Apriliani Sudipyo, Assalamualaikum Kak Lina, waalaikumsalam. Saya mahasiswa S1, mau minta tips dan trik nih buat gambaran pilihan bidang untuk S2, Kak. Apakah S2 itu sudah ambil bidang khusus gitu, Kak? Terima kasih. Nah ini juga sangat tergantung dari panggilannya apa? April ya, mau jadi apa? Berprofesi sebagai apa? Kalau misalnya mau jadi dosen, saran saya ambil yang sebidang, inline. Tapi kalau mau jadi pengusaha misalnya atau yang lainnya ya bisa ngambil yang ingin digeluti itu gitu. Gitu sih mungkin singkatnya ya. Karena kalau saya dari awal setelah lulus S1, jadi setelah lulus S1 itu saya dulu sempat ditawarin jadi anggota partai. Mulai nih. Karena mulai ini udah bete ya, Pak ya. Karena dulu kerjaannya tuh ya organisasi aja, demo apa gitu ya, dan senang nulis. Jadi dulu mikir apa mau jadi politisi apa akademisi gitu ya. Udah memutuskan saya pengen jadi akademisi gitu, jadi dosen. Jadi ngambil S2-nya ya yang sejalan lagi, teknik lingkungan lagi gitu. Tenang, ini nggak cerita politik kok, Pak. Ya. Nggak apa-apa, Lin, daripada kamu nanti sedih kan kalau cerita tentang keluarga. Biar kamu semangat. Nah, ini Lin ada Aini, apakah research S3 dipecah? Apakah jadi ada bagian research yang dikerjakan oleh mahasiswa? Oh, jadi nanti pengerjaannya bagaimana, Lin? Kamu sendiri atau dibantu sama? Kalau di sini sih sendiri sih. Kalau aku lihat sendiri. Jadi nggak dikerjakan oleh mahasiswa S2, S3. Mungkin ada beberapa ya, kalau teman saya di Jepang ada yang kayak di Jepang ada yang cerita gitu, di Jerman ada. Jadi kayak si S3 ini punya penelitian yang besar skupnya, nanti anak S2 yang masuk atau S3, S1 yang masuk dikasih turunan dari si kerjaan S3 itu. Tapi kalau saya sih enggak sih di sini. Cuma paling bersinggungan lah, kayak misalnya ada 3 topik, misalnya 3 topik besar di lab ini, topik A, B, C, nanti yang topik A siapa-siapa aja, topik B siapa-siapa aja gitu ya, topik C siapa-siapa aja. Nah, misalnya saya ngambil topik A, nanti pas nulis paper bisa jadi hasil penelitian si orang yang di topik A ini bermanfaat buat paper saya, jadi saya masukin gitu, paling kayak gitu. Tapi kalau kayak dia benar-benar ngerjain tuh saya minta mana datanya ini buat disertasi saya, enggak kayak gitu. Ya. Tepung beras nanya loh harga daycare udah Pak. Iya. Tepung beras ini betul-betul. Harga Tahu kan daycare itu bervariasi, kalau ada antara 10.000 sampai 30.000. Padahal beasiswanya 25.000. Tapi kalau dapat subsidi itu bisa 5.000 katanya. Gitu ya, jadi subsidi dari sana ya. Bu. Gitu. Makanya aku bilang daycare tuh kalau berlimpah duit ya tidak perlu pikir panjang, tapi kalau kita menggantungkan pada scholarship ya bayangin aja ya. 25.000 dari daycare sendiri udah 10.000, belum bayar living cost-nya. Ya. Ibu Lina, ini ada dari chat group yang masuk di Google Form ya, ada 16 pertanyaan. Ini mau dijawab semua atau bagaimana ya? Emang enggak aja panitia gimana kalau misalnya? Coba beberapa dulu aja ya. Boleh. Nah, yang pertama yang belum terjawab ya. Bagaimana nantinya memanage waktu antara mengurus keluarga dan studi? Mungkin nanti ketika di IBRA dan juga hadir baru bisa aku. Iya, Mas siapa? Saya lupa Mas Dwinto ya. Kalau sudah hijrah ke Taiwan, bagaimana untuk mengurus waktu ini, membagi waktunya? Ini tepung beras terus aktif loh. Oh ya. Boleh double funding nggak? Kalau boleh. Double funding nggak boleh sesama penerima. Jadi kalau aku dari NTU itu kan sekolah negeri. Nah kalau aku dapat beasiswa dari pemerintah Taiwan, berarti nggak boleh dapat dari pemerintah dari NTU juga gitu. Karena sama-sama sumbernya sama-sama negeri. Gitu. Kalau kerja boleh. Di sini sih boleh kerja. Boleh part time boleh.
Iya, boleh tahu. Asal dapat izin profesor sih, bukan dapat itu nggak bukan ya, lebih ke komunikasi sih. Jadi etikanya, tanya profesornya, karena akan mempengaruhi performa di kampus juga mungkin kan, gitu. Berapa jam seminggu, nggak ada ketentuan sih. Temanku ada yang, kerjanya setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi dia ke lab-nya Senin sampai Kamis. Nah, itu udah dapat persetujuan profesornya dulu gitu. Gitu. Ya berarti konsekuensinya misalnya dia dari pagi sampai malam di lab, karena Jumatnya nggak bisa hadir misalnya. Ya. Ibu Lina, yang tadi terkait dengan manajemen waktu itu banyak sekali pertanyaan yang intinya sama, bagaimana Mhm, berperan nantinya sebagai istri dan juga sebagai PhD student ya di mhm. sana, bagaimana mengatur waktunya. Ini banyak sekali yang bertanya seputar hal itu. Bisa Nah ya diberikan tadi pencerahan? pencerahan. Ya tadi balik lagi ya karena saya belum bawa keluarga, tapi, saya lihat banyak juga ibu-ibu di sini yang membawa keluarga, keluarga ya suami dan anak. Nah mereka bisa insya Allah bisa gitu. Mmm, Apa ya, ya karena belum dialami mungkin susah juga menceritakannya ya, tapi, Mhm. insya Allah lah ada jalan gitu, karena banyak yang sudah berhasil juga melalui itu. Ya mungkin akan mengurangi waktu tidur, mungkin mengurangi waktu istirahat, tapi ya kalau itu yang kita yakini ya ya go fight for it gitu. Beberapa sih kayak kalau kalau saya lihat sih karena profesor saya juga sangat open ya, kayak, dari awal tuh justru kayak nanya loh, profesor saya tuh luar biasa kayak nanya, "Gimana keluargamu udah datang belum?" Gitu, "Gimana lancar nggak apa kendalanya keluarganya ke sini?" Gitu. Jadi sangat support justru keluarga datang gitu ya. Dan, lab-nya sih saya lihat lab-nya ya tadi yang, kalau teman-teman yang di awal-awal kan saya lihatin ya lab lab tempat ngumpulnya ini tuh kayak ruangan kantor gitu yang terpisah dengan laboratoriumnya. Jadi laboratorium itu di ruang sebelahnya lagi gitu. Nah mungkin lebih lebih children friendly gitu. Kalau nanti anak saya datang mungkin saya bisa bawa ke lab, taruhnya di ruangan kantornya ini, nanti sayanya nge-lab di ruang sebelah ya, kebayangnya sih gitu. Ya. Kerja sama suami ya, Lin? Iya, kalau nggak Ya. ya tadi suami saya misalnya masih belum apa gitu ya, bisa nggak masuk kampusnya nanti kalaupun keterima gitu ya. Tapi sejauh ini sih insya Allah optimis lah. Potensinya besar ya untuk keterima. Iya, insya Allah. Ya. Oh iya iya iya, optimis juga itu juga. Ya, eee, rata-rata sama sih Ibu Lina ini pertanyaannya. Jadi intinya adalah tadi menyusun riset proposal, kemudian membagi waktu, terus juga, apa ya, bagaimana caranya ya sama intinya. Terus kemudian juga ini sih ada yang berbeda, jadi mental seperti apa yang disiapkan untuk lanjut sekolah di luar negeri, padahal lagi punya anak yang masih kecil. Ini udah apa belum ya? Belum belum. Belum ya? Eh, Heeh. iya. Nah ini juga menarik nih pertanyaan ini. Jadi, kalau teman-teman aku sih agak terbuka juga setelah mau S3 tuh banyak yang ngasih wejangan gitu, dosen-dosen senior dan banyaklah yang udah S3 gitu ya. Kadang ya jadi agak terpisah juga sih, kayak ada beberapa yang prefer, memang, prefer supaya nggak bawa keluarga supaya dia lebih cepat gitu, S3-nya tuh nggak molor-molor gitu ya. Tapi banyak juga yang bawa keluarga dan ngajarin lah gimana, survive-nya gitu. Nah tapi tadi pertanyaan mental seperti apa gitu ya, kalau, mmm, akan beda kasus kalau ini misalnya posisinya mentalnya, ketika aku meninggalkan anakku gitu ya, yang masih kecil di Indonesia atau sebenarnya nanti ketika di sini gitu ya, dia jadi nggak punya banyak waktu bareng ibunya, mental seperti apa gitu ya, karena punya sudah punya keputusan yang sudah dipikirkan matang-matang bahwa, "Oh iya aku mau ya studi lanjut," gitu ya, dan, suami juga sebagai partner hidup sudah ridho, sudah mau diajak bekerja sama tentang hal itu. Jadi kita perlu menyiapkan mental bahwa apapun yang terjadi, segala yang terjadi baik itu ke diri kita, ke anak kita, ke suami kita, itu sebenarnya semua adalah, eee, kehendak Allah gitu. Kebayang nggak ya? Jadi kalaupun anak kita itu nanti jadi anak soleh, solehah, itu bukan karena kita gitu. Jadi itu karena penjagaan Allah terhadap anak kita. Nah itu yang kadang aku suka tanamin gitu ke dalam diri aku. Meskipun aku jauh gitu ya, meskipun gimana, tapi
ada Allah yang menjaga keluarga aku di sana. Begitu juga seperti aku yakin bahwa Allah itu menjaga aku di sini, selama aku nggak berpaling dari Allah gitu. Ya, mantap sekali, Bu. Betul, saya sangat setuju. Ini ya, Iya, pengalaman ya, Bang? ada. Nah, ini ada mungkin ada yang sedikit berbeda, jadi bagaimana cara meyakinkan suami tadi ya, jadi kan harus Mmm, punya visi yang sama tadi ya, Lin ya. Terus kemudian tapi ini pertanyaannya adalah sebagai pekerja atau pelajar ketika diharuskan untuk pendidikan atau tugas kerja di luar wilayah itu bagaimana biar diizinkan? mmm, I see. Ya ini juga permasalahan pelik perempuan ya, mmm, gimana supaya suami bisa, mmm, ini aku ada 2 nasehat, nasehatnya kayak tua aja aku ya. Buat yang belum menikah dan yang sudah. Iva jangan tersindir. Tawa terus, Lin. Kalau buat yang belum menikah, makanya kenapa menurut aku penting adanya kesamaan visi misi gitu antara, suami dan istri. Sehingga nanti ke depan komunikasinya insya Allah lebih, lebih lebih berpeluang mulus lah, walaupun pastilah ada ombak riaknya ya. Tapi kalau awal sudah sevisi misi, insya Allah, lebih mudah mengkomunikasikannya. Nah, berarti Ya, sebelum itu berarti ya ini saran buat yang masih mencari jodoh, berarti menetapkan visi misi hidup kita tuh seperti apa gitu ya. Nah iya. itu, poinnya. Yang kedua kalau sudah menikah, kalau buat saya pribadi, eee, nah ini harus inline tuh, mmm, ses jadi visi misinya apa gitu ya, kemudian ya ketika menikah ya pasti visi misi itu tetap akan kita pegang kan gitu. Nah, kalau saya karena tahu, ketika menikah itu ridhonya Allah itu ada di ridho suami, saya lebih berat kepada suami gitu. Kebayang nggak ya? Nah, ini akan, ya balik lagi akan beda-beda mungkin tiap orang dan tiap, keluarga ya, artinya bukan jawaban yang menjadi hukum gitu, jawaban saya hanya sebuah sharing gitu. Kalau buat saya, eee, kelua apa, suami itu punya porsi yang, penting keridoan dia gitu, saya berangkat atau enggak, atau saya kerja atau enggak. Nah, tinggal gimana mengkomunikasikannya. Jadi bisa mungkin, ibu-ibu yang misalnya udah punya suami bisa tanya, kira-kira kalau suami nggak merestui itu apa sih kendalanya? Apa sih yang bikin suami itu enggak sreg gitu, misalnya membuat kita, oh kita kerja atau kuliah. Bisa jadi itu sesuatu yang, cuma butuh dijawab aja gitu. Misalnya, "Aduh khawatir nanti kamu, tergoda oleh pria-pria," misalnya gitu ya. "Khawatir nanti kamu, di tempat kerja ketemu cowok lain," misalnya jadi apa, misalnya gitu. Nah, berarti gimana memastikan suami bahwa, oh ya kita akan menjaga diri gitu dari hal-hal yang sifatnya itu gitu. Dan ya banyaklah, bisa insya Allah kalau, komunikasinya lancar atau misalnya apa, oh khawatir anak-anak terlantar gitu ya. Berarti kita juga harus menyiapkan diri, bisa nggak menjamin dengan segala upaya kita ketika kita punya pekerjaan lain, anaknya nggak terlantar gitu ya. Bisa dispesifikin lagi misalnya ibu-ibu belum jelas, terlantarnya gimana misalnya, ya misalnya dia gizinya jadi gizi buruk misalnya gitu ya. Oh berarti kan poinnya gizi buruk misalnya ya. Oh ya berarti kita punya strategi, ini loh menu-menu bergizi yang kita siapkan setiap hari gitu ya, atau misalnya khawatir dia nggak dapat akidahnya dari ibunya gitu, jadi anak nakal misalnya. Nah berarti, gimana kita bisa engage ke anak kita yang punya pendidikan, apa, yang ngasih ke pendidikan ke anak. Mungkin gitu sih kalau, tapi kayaknya komunikasi itu kunci ya, karena setiap keluarga pasti beda-beda kebutuhannya. Ya, terima kasih, apa namanya, Ibu Lina atas jawaban-jawabannya sangat menarik ya, dan juga akan menjadi apa ya, akan menjadi pemikiran kita juga gitu ketika nanti kita juga sudah, apa namanya, istilahnya akan mengikuti jejak Ibu Lina gitu kan, untuk lanjut sekolah di luar negeri. Nah, jadi, sepertinya sudah terjawab semua pertanyaan dari, teman-teman gitu ya, mohon maaf apabila tidak bisa terjawab semuanya, nanti, bisa langsung menghubungi Ibu Lina langsung ya lewat, IG maupun WhatsApp bisa gitu ya. Nah Oke. jadi, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini gitu ya, alhamdulillah, sesi kita berlangsung dengan menarik dan seru gitu ya. Jadi
semoga kita semua dapat mengambil hal-hal kebaikan gitu dari cerita-cerita menarik dan juga pengalaman dari Ibu Lina tadi. Dan juga Amin. doanya semoga kita semua yang memiliki tujuan yang sama juga mau sekolah lanjut baik itu magister maupun doktor gitu ya, kita bisa segera mengikuti jejak beliau, jejak kamu Lin. Dan juga Ada foto bareng nggak? ya ada sebentar Oh Lin. ya maaf moderator. Apa sih? Ya, dan juga doakan Lin kita semua juga bisa dapat scholarship seperti kamu. Amin, Ya. amin. Semoga bisa lebih banyak scholarship-nya, lebih berkah, lebih. Ya, betul. Dan semoga nanti ketika sudah mendapatkan gelar doktor, kita bisa semakin banyak ini ya, semakin banyak ilmu yang kita amalkan, Lin, gitu ya. Ya, Jadi amin, amin. akan banyak ilmu yang bermanfaat, gitu kan, yang akan menjadi pemberat kita, gitu ya, sebagai amal jariah kita di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga saya dan juga teman-teman doakan Lin buat kamu, gitu ya, terus strong di sana, gitu. Dan semoga segera Ya, insya Allah. berkumpul dengan De Ibrahim dan juga Bapak Dwinto. Ini ada lagi online di sini. Saya mention, maaf ya Bapak. Dan juga semoga nanti bisa melewati dramanya disertasi ya, Lin. Iya, amin. Ya, itu belum ya? Indonesia. Iya, dan mengabdi di teknik lingkungan ITB lagi. Nah, sebelum kita tutup sesi webinar kali ini, diakhiri dengan ini ya, kita bisa foto session bersama. Ini bagaimana ya teknisnya? Sepertinya sudah banyak yang live duluan ya. Nggak apa-apa. Dan atau mau bagaimana panitia? Kita mau buka video atau bagaimana? Iya, mungkin diminta tolong kepada partisipan untuk turn on kameranya sedikit aja. Sedikit, sebentar aja. Ya, satu setengah menit. Mana 9.000 satunya? Ya, nggak Satunya bagus 9.000. Oh, 5 galeri. jadi 95. Jadi 45. Oh, galeri view ini banyak ya. Belum semua ini. Bagaimana panitia? Kepada teman-teman mungkin bisa di turn on kameranya sebentar aja. Kita mau melakukan sesi foto bareng. Nggak ada ya? Oke deh. Ibu Marita, dibuka videonya. Iya, Mbak Wulan nih. Oh, Mbak Wulan juga sebelumnya pernah jadi speaker kita. Nah, Bapak Firda. Bapak Firda. Udah join. Maksaan ya. Oh ya, sambil menunggu teman-teman yang mau turn on kamera, kita ada dari webinar sore ini kita juga ada dari room sharing kita sore ini ada kolaborasi webinar sama HMTL Unan, Teknik Lingkungan Unan tentang carbon capture. Jadi carbon capture ini satu teknologi untuk capture emisi gas rumah kaca dari industri terus di store di underground gitu. Jadi ini sebuah teknologi yang katanya potensial untuk mengurangi gas emisi rumah kaca. Jadi bagi teman-teman khususnya mumpung anak TL rata-rata ya di sini semua, sepertinya ini sebuah info yang menarik dan sangat bermanfaat bagi teman-teman. Kalau misalnya mau join, saya sharing link pendaftarannya via chat di room ini. Di sini. Teman-teman bisa join di sini. Hari ini jam 16, sebentar saya share. Karena speakernya di UK, jadi kita sesuaikan dengan waktu UK hari ini. Jadi bisa lihat nggak? Jam 15.40 WIB, jadi 8.40 GMT AM. Jadi teman-teman kalau misalnya mau join bisa register di link yang saya sharing di chat room. Hari ini 15.40 WIB. Oke, kita screenshot ya, Mbak? Iya, langsung aja. Oke, 1, 2. Oke. Ya, terima kasih. Nggak tahu deh nih hasilnya gimana ya.
Terima kasih semua teman-temannya sudah join dan maupun yang sudah live duluan ya. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dan juga banyak motivasi dari acara ini, dan tentunya kita semua harus menyemangati Ibu Lina ya yang sedang berjuang di sana. Ya, jadi saya sebagai moderator izin undur diri. Apabila ada kesalahan yang banyak datangnya dari saya dan juga kesempurnaan yang milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu Lina, semangat. Semoga research-nya lancar Amin, semuanya. amin ya. Dan Amin. keluarga cepat menyusul ke Ya, ya Allah. Taiwan. Oke, udah bisa Terima live ya. kasih. Iya. Ya.